Setelah Luo Zeng membersihkan tubuhnya, dia melihat sekeliling. Kecuali susunan bintang berujung 6 di tengah, ruangan itu kosong. Karena aku telah kembali ke bentuk normalku sekarang, bagaimana jika aku keluar dari ruangan ini? Didorong oleh rasa ingin tahu, Luo Zeng keluar dari ruangan. Tetapi ketika Luo Zeng berjalan ke pintu kamar, pemandangan aneh muncul. Saat dia melangkah keluar dari pintu, filamen hitam halus yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di lorong labirin. Filamen hitam ini membentuk jaring, menghalangi jalan Luo Zeng. Jangan mencoba menantang aturan yang mereka tetapkan, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu, desak Yuan Shi Tianxun. Dilihat dari jumlah susunan bintang berujung 6 yang diatur oleh peradaban Setsuna, tidak mudah bagi peradaban Setsuna untuk membuka kamar susunan bintang berujung 6 ini. Jika Anda memaksa masuk ke dalam ruangan, itu hanya akan menambah tekanan ke gulungan gambar abadi. Benar-benar kecelakaan. Ketika Luo Zeng hendak menerapkan kekuatan yang lebih kuat, dia hanya bisa mundur ketika dia mendengar instruksi Yuan Shi Tianxun. Setelah Luo Zeng melangkah ke susunan bintang berujung 6, itu menjadi lukisan lagi. Fei Yu dan Kuei Jian menonton di luar untuk waktu yang lama. Ketika mereka melihat Luo Zeng keluar dari ruangan, mereka juga datang bersama. Fisik saudara Luo Zeng tidak takut dengan racun aneh, yang memang merupakan keuntungan besar, kata Fei Yu dengan kagum. Ada banyak ras lain di Pingitian dengan bentuk berbeda, tetapi sangat sedikit orang yang tidak takut dengan racun aneh, dan racun lintah beracun sangat istimewa, bahkan makhluk dengan tubuh anti racun hampir tidak dapat menahan serangan racun lintah. Apalagi selain lintah beracun di jalan ini? Luo Zeng bertanya. Menyebutkan ini, suara Fei Yu tiba-tiba menjadi hati-hati, jalan ini mudah dilalui di masa lalu, selama kamu melewati koridor lintah beracun, akan lebih mulus di masa depan, tetapi sulit untuk mengatakannya di periode khusus ini. Kali ini, setelah gulungan gambar abadi dibuka, masalah muncul di halaman pertama dan kedua. Bagaimana sisa jalan bisa begitu mudah untuk dilewati? Mereka bertiga menuju ke kedalaman labirin tak berujung lagi, dan ada beberapa pertigaan di labirin di depan. Kuei Jian sangat akrab dengan jalan bercabang ini, jadi dia memilih arah hampir tanpa ragu. Sepanjang jalan, ada juga binatang buas yang tersebar di gulungan yang keluar dari kedua sisi. Kekuatan binatang buas dalam gulungan ini tidak kuat, sebelum giliran Luo Zeng, Kuei Jian dan Fei Yu dengan mudah membunuh mereka. Satu-satunya saat itu rumit adalah ketika saya bertemu laba-laba seukuran Luo Zeng, dan ada susunan bintang berujung 6 tidak jauh dari laba-laba. Kali ini Fei Yu yang memasuki susunan bintang heksagonal dan kembali ke bentuk normal, lalu meminta Kuei Jian untuk memprovokasi laba-laba, dan kemudian membawa laba-laba itu ke dalam ruangan susunan bintang heksagram. Saat laba-laba memasuki ruangan, seberkas cahaya tiba-tiba keluar dari dahi Fei Yu. Ketika Luo Zeng berada di luar ruangan, dia melihat cahaya hitam berkedip dari kepala Fei Yu, dan dia tidak tahu seberapa kuat garis tipis hitam itu. Di bawah sentuhan ringan, laba-laba itu terpotong menjadi 2. Ketika Luo Zeng melihat Fei Yu, kekuatannya ditekan oleh 13 langit, dan dia masih tidak berpikir bahwa Fei Yu begitu kuat. Sekarang kembali ke Pingitianei, kekuatan yang ditunjukkan memang bukan masalah kecil, lagi pula, sebagai pemain unggulan dari klan Sanmu, kekuatannya adalah yang kedua setelah pembangkit tenaga alam abadi di klan lain. Setelah memotong laba-laba menjadi 2, ketiganya berangkat lagi. Tidak akan ada pertigaan dalam perjalanan berikutnya, dan jalan lain di labirin tak berujung akan mulai menyatu, dan mereka akan menghadapi ras lain dari sisi lain di sepanjang jalan. Meskipun suku Sanmu adalah ras netral di Pingitian, mereka selalu memiliki hubungan yang baik dengan ras lain di seberang sana. Sebuah situasi. Jalan lain juga telah berubah, tetapi secara keseluruhan perubahannya tidak besar, beberapa orang dari sisi lain mengalami kecelakaan, tetapi sebagian besar dapat dilalui dengan selamat. Menurut kemajuan ini, tidak butuh waktu lama untuk melewati labirin dan pergi ke halaman ketiga. Memikirkan kemungkinan besar untuk menjadi pembangkit tenaga Immortal Realm, makhluk-makhluk di sisi lain ini dipenuhi dengan kegembiraan, dan kecepatan kemajuan mereka sedikit meningkat. Bagian depan adalah ekor dari labirin yang tidak terputus, kata Fei Yu, itu juga merupakan area yang paling berbahaya. Seluruh labirin yang tidak terputus terlihat seperti poros besar, dengan hanya satu pintu masuk dan keluar, dan semua makhluk dari yang lain sisi akhirnya akan berkumpul bersama. Tidak peduli jalan mana di labirin yang Anda pilih, kesulitannya tidak kecil, tetapi yang paling menyusahkan adalah jalan keluar di akhir. Tepat ketika Fei Yu, Luo Zeng dan yang lainnya datang ke ekor, ada 3 makhluk lain yang berdiri di depan mereka, dan yang paling kiri adalah Wudang dari klan Ziyun. Mengapa kamu tidak melanjutkan? Fei Yu melangkah maju dan bertanya.
Wudang memandang Luo Zeng, dan Fei Yu serta yang lainnya melihatnya. Lagi pula, Luo Zeng terlihat sangat mirip dengan orang bermata tiga, terutama dalam bentuk ini, yang hanya bisa dibedakan dengan mata di dahi. Melihat Luo Zeng juga lewat dengan mulus, ada jejak kekecewaan di wajah Wudang yang tidak bisa disembunyikan. Anak ras manusia ini menjadi hidup. Pada saat ini, Wudang punya ide dan berkata, akhir dari labirin tak terbatas ada di depan. Itu menyusahkan di masa lalu. Saya tidak tahu apa yang begitu kuat kali ini. Kami tidak berani pergi ke sana. Berapa banyak berani mencoba? Fei Yu berkedip. Titik. Mata mundur selangkah, dan Luo Zeng berdiri di sana seolah-olah dia tidak mendengarnya. Tidak apa-apa jika Wudang tidak berbicara, tetapi pidato ini menarik perhatian Luo Zeng. Faktanya, Wudang dan rombongannya memiliki total 6 makhluk dari sisi lain, dan ke-6 makhluk dari sisi lain ini bekerja sama dengan baik satu sama lain, jadi mereka yang pertama tiba di sini. Sejalan dengan prinsip keluar semua, mereka berencana untuk keluar dari labirin tak berujung dan memasuki halaman ketiga. Tapi saat mereka keluar, monster hitam besar langsung keluar. Itu adalah ular hitam besar, tubuhnya yang besar hampir memenuhi lorong labirin. Kecepatan reaksi Wudang dan 3 orang lainnya juga sangat cepat, melihat ular hitam besar keluar dari satu sisi. Mereka hampir mundur dengan sekuat tenaga, dan mundur ke lorong ini. Namun 3 makhluk dari sisi lain yang bergegas ke depan tidak seberuntung itu, bahkan sebelum mereka sempat meminta bantuan, mereka ditelan oleh ular hitam besar itu. Tidak ada kemungkinan konfrontasi dengan kekuatan ular hitam besar ini, jadi Wudang dan yang lainnya menunggu di sini. Melihat Luo Zeng dan yang lainnya datang, angan-angan Wudang di dalam hatinya berharap Luo Zeng akan mati, tetapi dia tidak berharap Luo Zeng menutup telinga untuk itu. Setelah beberapa saat, makhluk dari sisi lain muncul dari dasar labirin tak berujung satu demi satu, dan jumlah makhluk dari sisi lain yang berkumpul di sini semakin meningkat. Kenapa kamu tidak berani pergi? Aku khawatir binatang buas dalam gulungan yang menjaga pintu keluar labirin tak terbatas kali ini tidak mudah. Makhluk di sisi lain memiliki kepribadian yang berbeda, beberapa sangat sabar, sementara yang lain tidak, sangat pemarah. Melihat tidak ada yang mau maju, anggota klan Earthshaker mendorong maju dari lorong dan berkata, ini bukan solusi bagi kalian semua untuk menunggu di sini, tunggu saja aku maju dan lihat. Setelah berbicara, Beyond the Life Path mengambil langkah dari pintu masuk, dan pada saat makhluk dari sisi lain melangkah keluar, sosok hitam besar muncul dari sisi lain dari lorong, dengan mulut hitam besar membuka dan menutup. Suku tersebut telah menghilang dari pandangan semua orang. Setelah suku Saking ditelan oleh ular hitam, terjadi keributan di lorong, dan beberapa makhluk pertama dari sisi lain mundur lagi dan lagi. Itu ular besar Siki. Tidak mungkin. Aku tahu kali ini tidak sesederhana itu, tapi kenapa ular besar Siki muncul? Setelah melihat ular hitam itu, wajah banyak makhluk dari sisi lain tiba-tiba menunjukkan ekspresi keputusasaan. Setelah begitu banyak era dewa, nyatanya, banyak makhluk dari sisi lain telah mempelajari labirin tak berujung dan gulungan gambar abadi dengan lebih teliti. Jenis binatang apa yang akan muncul di jalan mana di labirin tak berujung, kekuatan binatang buas, dan bagaimana menghadapinya, sebagian besar ras di sisi lain sangat jelas, contoh lainnya adalah ada banyak kupu-kupu. Hantu di saluran yang biasanya dipilih oleh klan Xiyun. Dan di ujung labirin tak berujung, seringkali ada binatang buas yang lebih kuat yang menjaganya. Meski jumlahnya tidak banyak, mereka sangat kuat. Misalnya, binatang bak tapir yang muncul di halaman pertama sebelumnya sering muncul di ujung labirin tak berujung. Meski tapir sangat kuat dan keberadaannya tidak menentu, biasanya hanya ada satu tapir yang menjaga ujung labirin tak berujung, jadi wajar saja tragedi di halaman pertama tidak akan terjadi. Selain cacing tapir, ada juga binatang bercakar berbisa, hantu bersisik, dan tukang daging jahat serta binatang keriting lainnya dengan berbagai bentuk dan ukuran yang sering muncul. Binatang buas dalam volume ini sangat kuat, tetapi ada cara untuk menahannya. Misalnya, tapir serangga tidak dapat memasuki ruangan susunan bintang berujung 6 karena bentuknya, dan serangan binatang cakar beracun sangat menakutkan, tetapi kecepatan gerakannya lambat. Binatang buas, ada juga beberapa binatang melengkung yang kurang umum, seperti hantu di dinding, monkey tanah, saat bertemu dengan binatang langka ini di volume, Anda hanya bisa meminta berkah. Hantu di dinding dan monkey tanah bukanlah binatang paling kuat dalam gulungan itu, tetapi yang paling kuat dan paling langka dalam gulungan gambar abadi tidak diragukan lagi adalah ular besar bernama Siki di depan Anda. Pada tahun-tahun yang tercatat, jumlah kemunculan Orochi Siki sangat kecil, tetapi hanya 5 kali. Dan dalam 5 catatan ini, tidak satupun dari mereka diberikan alam abadi.
Ketika ular besar Shiki muncul untuk pertama kalinya, makhluk di sisi lain yang memasuki gulungan gambar abadi tidak mengetahui kekuatan benda ini, dan mereka hampir musnah seluruhnya di hadapan ular besar Shiki. Kali kedua jauh lebih baik, makhluk-makhluk dari pantai seberang tahu bahwa hal ini tidak dapat dilawan, jadi mereka memilih untuk menyerah, dan ketika saatnya tiba, mereka akan dikeluarkan dari gulungan abadi. Beberapa kali berikutnya sama dengan yang kedua kalinya, bahkan jika Anda bertemu dengan ular besar Shiki, Anda tidak beruntung. Jika Anda memilih untuk menyerah, setidaknya Anda dapat menyelamatkan satu nyawa. Jadi kali ini ketika makhluk di sisi lain melihat Shieki, mereka semua meratap, karena mereka menghadapi sesuatu yang tidak bisa mereka lawan, mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Tampaknya Brother Luo Zeng kurang beruntung. Dia menemukan hal ini pertama kali dia memasuki gulir abadi, kata Fei Yu sambil tersenyum masam. Adegan ular besar Shiki yang lewat tadi masih bergema di benak Luo Zeng. Luo Zeng mengerutkan kening dan berkata apakah ular besar ini benar-benar sangat kuat. Yah, Fei Yu menjawab dengan pasti semua tidak ada. Yang mencobanya selamat. Kita hanya bisa menunggu di sini dengan patuh, sampai lain kali gulungan abadi dibuka, kata Kuai Jian di sebelahnya. Tidak hanya dua orang bermata tiga, tetapi juga makhluk lain dari sisi lain juga menyerah. Mereka punya waktu untuk menunggu kesempatan berikutnya, lagi pula yang mereka temui adalah ular besar Shiki, dan tidak memalukan untuk kembali dengan tangan kosong. Luo Zeng bukanlah orang yang mundur ketika menghadapi sedikit kesulitan, meskipun Fei Yu mengatakan bahwa ular besar Shiki hampir tak terkalahkan, Luo Zeng masih bertanya pada Yuan Shi Tianzun di benaknya. Pertama kali yang dikatakan anak dari suku Sanmu benar-benar terjadi di kekacauan nomor 83, yang merupakan era kekacauan kelima setelah ras manusia kita memasuki Ping Tian. Yuan Shi Tianzun berkata ada 9 orang dalam ras manusia kita. Jika saya memasuki gulungan abadi, saya tidak akan pernah bertahan, dan jika saya juga berada di dalam gulungan abadi, saya khawatir saya tidak akan bisa kembali. Kekuatan ras manusia di Ping Tian tidak kecil pada saat itu, dan jumlah gulungan abadi yang dikirim setiap kali secara alami cukup besar. Bahkan Yuan Shi Tianzun tidak memiliki peluang untuk menang di hadapan ular besar Shiki. Luo Zeng juga dengan cepat membuat pilihan, menyerah dan memasuki halaman ketiga, dan menunggu waktu gulungan abadi berakhir tetapi ketika banyak makhluk dari sisi lain memilih untuk menyerah. Sentuhan hitam datang dari semua orang itu berkedip di bawah garis pandang. Semua orang membeku sesaat sebelum menyadari, apakah ini juga ular besar? Karena setelah berubah menjadi lukisan, sudut pandangnya melihat ke bawah, sehingga ujung dan pintu keluar labirin berada di atas, dan ular besar itu melintas dari bawah. Itu ular besar lainnya. Dua ular besar. Ular besar itu tidak mau masuk. Suara seseorang bergetar. Bertemu dengan ular besar, Shiki, sudah dianggap sangat sial. Gulungan gambar abadi ini telah dihidupkan dan dimatikan berkali-kali, dan ular besar Shiki hanya muncul 5 kali, dan tidak ada catatan dalam sejarah bahwa dua muncul pada saat yang sama. Sementara semua orang berdiskusi dengan suara gemetar, Shiki itu lewat di bawah lagi, dan Shiki lain lewat di atas mereka, menghalangi semua makhluk dari pantai seberang di lorong itu. Untungnya, kedua ki jahat itu lewat begitu saja dalam sekejap, lalu menghilang dengan cepat hanya saja. Bayangan ular dalam sekejap masih cukup membuat takut semua orang. Apakah menurutmu ular besar Shiki ini bisa memasuki lorong ini? Seekor makhluk dari sisi lain bertanya. Begitu pertanyaan ini diajukan, tekanan di hati setiap orang tiba-tiba meningkat. Tidak ada yang mengatakan bahwa ada area aman di labirin tak berujung, tetapi mereka yang tidak mau bergegas keluar akan tetap berada di lorong ini dan menunggu. Tapi apakah terowongan itu benar-benar aman? Iya, seharusnya aman. Makhluk lain dari seberang menjawab. Iya, umumnya makhluk dari sisi lain di bagian ekor tidak akan masuk, Kuei Jian juga menegaskan. Tapi Shieki itu tidak berasal dari ekor, kata Fei Yu dengan cemberut. Karena ada beberapa ketidaknormalan dalam gulungan abadi kali ini, bahkan hal yang paling mustahil pun bisa terjadi, belum lagi siapa yang menetapkan bahwa bagian ini harus aman. Mendengar kata-kata Fei Yu, awan gelap yang tidak menyenangkan menyelimuti hati semua orang lagi, dan Wudang memarahi dengan tidak puas. Aku ingin kamu memiliki mulut gagak. Fei Yu juga tidak senang dengan klan Ziyun, dan menjawab dengan dingin, tidak ada hubungannya dengan binatang. Kamu, tepat ketika Wudang hendak membalas, Shieki di bawah menyapu lagi, dan kali ini di tengah jalan, tiba-tiba mengebor ke dalam lorong. Apa yang paling dikhawatirkan oleh makhluk di sisi lain terjadi. Makhluk-makhluk dari pantai seberang ini awalnya sangat waspada, tetapi begitu mereka melihat Shiki bergegas ke lorong, mereka semua bergegas ke atas. Jika Anda tetap berada di lorong,
Anda pasti akan mati, lebih baik bergegas menuju pintu keluar labirin tak terbatas, setidaknya Anda bisa bertarung. Yang pertama keluar adalah 3 makhluk dari sisi lain suku Fenglan. Suku Fenglan juga merupakan ras kuno dari sisi lain. Meskipun mereka juga menyerah pada peradaban Yuanling, status mereka jauh lebih tinggi daripada suku Ziyun. Pusat kekuatan abadi dari patriark itu dapat memberikan pengaruh tertentu dalam peradaban Yuanling. Kali ini klan Fenglan lebih beruntung, mereka mengirim 4 orang ke gulungan gambar abadi, tetapi hanya 1 yang jatuh di halaman pertama. Ketika ular besar kedua, Shiki, muncul, ketiga orang Fenglan menilai bahwa Shiki kemungkinan besar akan bergegas di sepanjang lorong, dan ketiga orang Fenglan diam-diam bergerak di sepanjang lorong. Jadi ketika Shiki di bawah benar-benar bergerak, ketiga orang Fenglan itu segera bergegas keluar. Terburu-buru dengan kecepatan tercepat. Selama kamu bergegas keluar dari Infinity Maze, semua bahaya akan hilang. Ketiga orang Fenglan juga memiliki keinginan kuat untuk bertahan hidup. Mereka tidak tahu bahwa mereka dapat berhasil keluar dari labirin keabadian, mereka hanya tahu bahwa mereka akan mati jika mereka tetap di tempat mereka berada. Untuk bertahan hidup, hanya ada kesempatan 1/10.000 untuk pergi ke Bo. Namun di saat berikutnya, ketiga anggota suku Fenglan putus asa, dan garis hitam raksasa yang tersembunyi di ekor tiba-tiba menyapu, dan mulut berdarah menelan mereka bertiga dalam sekejap. Tidak ada jeritan atau adegan berdarah, ini hanya gambar seperti itu, tetapi memancarkan ketakutan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pada saat yang sama, 3 titik darah jatuh di atas 3 batu Sanxing di langit Pingyi, dan daerah itu adalah wilayah orang Fenglan, dan orang-orang Fenglan yang menunggu di luar meraung marah. Kali ini kerugian semua klan sangat berat, tetapi hanya 1 anggota klan Fenglan yang jatuh, dan ada jejak kegembiraan di hati klan Fenglan, siapa sangka 3 orang akan jatuh pada saat yang sama, saat ini. Hati makhluk-makhluk di sisi lain lorong itu dipenuhi ketakutan, ada intersepsi di depan mereka, dan ada pengejar di belakang. Titik. Seluruh bagian tidak terlalu lama, dan ular besar Shiki di bawah akan segera muncul. Bahkan jika ketiga anggota klan Fenglan ditelan oleh Shiki yang sedang menyeberang di atas, mereka masih harus terus menagih ke atas. Setelah orang-orang dari suku Fenglan, 4 makhluk lain dari sisi lain bergegas, dan keberuntungan keempat makhluk dari sisi lain ini lebih baik, mungkin ular besar Shiki yang melintasi masa lalu menelan 3 orang dari suku Fenglan, dan sudah terlambat untuk berbalik kepala ular kembali. Melihat bahwa 4 makhluk dari sisi lain yang bergegas keluar baik-baik saja, termasuk Luo Zeng, makhluk lain dari sisi lain segera bergegas keluar. Dalam gulungan gambar yang sunyi, makhluk-makhluk yang berubah menjadi lukisan berlari dengan liar di gulungan gambar satu demi satu. Ujung labirin tak berujung adalah serangkaian lorong vertikal dan horizontal yang berdekatan, yang terlihat seperti kotak 9 persegi yang diperbesar satu per satu. Setelah Luo Zeng menunggu makhluk dari sisi lain menyeberang jalan penyeberangan, dia segera berbelok ke bagian horizontal paralel berikutnya. Saat Luo Zeng dan yang lainnya berbalik, Shiki di bagian bawah bergegas ke atas. 2 makhluk lain dari sisi lain tidak bisa mengelak tepat waktu, dan ditelan oleh Shiki. Sangat menyedihkan. 2 makhluk dari sisi lain yang ditelan sangat dekat dengannya. Melihat mereka ditelan tanpa daya, wajah Kuei Jian menjadi pucat karena ketakutan, dan Kuei Jian juga bisa melihat dirinya dari sudut pandangnya. Sebuah wajah seputih kertas. Sebaliknya, Luo Zeng dan Fei Yu terlihat jauh lebih tenang. Tak perlu dikatakan, Luo Zeng, krisis hidup dan mati yang dia alami tidak sebanding dengan orang-orang ini. Di surga ke-13, Fei Yu mengandalkan kemampuannya sendiri untuk memimpin urusannya sendiri, dan pengalaman dalam krisis itu tidak sia-sia. Cara ular besar Shiki ini bergerak sangat aneh, analisis Luo Zengti di saluran tersebut. Ya, mereka sepertinya hanya pandai berjalan dalam garis lurus, kata makhluk lain dari seberang. Makhluk dari sisi lain ini juga menempel di dinding. Dia kecil dan memiliki sepasang telinga runcing di atas kepalanya, dia terlihat seperti setengah manusia, setengah rubah, karena berbentuk lukisan, dan detail lengkapnya sedikit terlihat. Mendengar ini, Luo Zeng tanpa sadar menatap rubah. Dalam kepanikan, kebanyakan orang hanya memikirkan kengerian ular besar Shiki dan bagaimana mereka harus melarikan diri, tetapi rubah ini tampaknya setuju dengan penilaian mereka sendiri. Seharusnya seperti ini, Luo Zeng mengangguk. Shiki di bagian bawah berbelok di tikungan dan masuk ke lorong yang dihindari semua orang, tetapi kecepatan belok Shiki sangat lambat. Jika Shiki berbalik dengan cepat pada saat itu, semua orang termasuk Luo Zeng akan musnah. Jika belokannya lambat, maka ular besar Shiki seharusnya tidak sulit untuk dihadapi. Pikiran Fei Yu juga berputar sangat cepat, dan dia menjadi bersemangat ketika melihat secercah harapan untuk bertahan hidup.
Ruang di ujung labirin tak berujung adalah kisi 9 persegi besar, dan ada banyak ruang susunan bintang heksagonal di kisi. Di bawah pola ini, ada sudut ke segala arah. Kecepatan lari ular besar Siki sangat cepat, bahkan suku Ziyun tercepat tidak memiliki kemungkinan untuk mengelak, tetapi jika mereka berbelok sangat lambat, ancaman terhadap makhluk di sisi lain akan sangat berkurang. Pada saat ini, ular besar Siki yang berlari kembali berbalik lagi, masih dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan ketika Siki ini bergegas ke sisi Luo Zeng, kecepatan Siki tiba-tiba menjadi sangat lambat, perlahan memutar kepala ular dan berbelok ke jalur horizontal tempat Luo Zeng berada. Itu berbalik. Makhluk dari sisi lain berkata dengan gemetar. Siki berbalik perlahan seperti ini, tidak jauh dari makhluk di sisi lain yang bersembunyi di satu sisi. Kami juga mengikuti, kata Luo Zeng dengan tenang. Kemudian Luo Zeng, Fei Yu dan makhluk lain dari sisi lain beralih dari jalur horizontal ke jalur vertikal. Ular besar Siki baru saja berbelok ke jalur horizontal, hanya untuk menemukan bahwa semua mangsa telah berubah menjadi jalur vertikal lagi, jelas tertegun sejenak, dan kemudian ia hanya bisa perlahan memutar kepala ular itu dan masuk. Namun, kecepatan lambat Siki bukanlah ancaman besar. Makhluk di sisi lain terus berputar secara horizontal dan vertikal, lalu vertikal dan horizontal, bergerak ke atas secara miring sedikit demi sedikit. Kecepatan mereka tidak cepat, tetapi setelah bergerak seperti ini, mereka bergerak menuju pintu keluar labirin tak berujung selangkah demi selangkah, dan situasinya berangsur-angsur menjadi jelas. Tampaknya ular besar Siki tidak sejahat di legenda, kata makhluk dari sisi lain dengan nada menghina. Pria yang tidak bisa berputar, apanya yang menakutkan, hehe, makhluk lain dari seberang tertawa. Itu diselesaikan dengan sangat mudah, mengapa Orochi membingungkan begitu banyak makhluk dari sisi lain sebelumnya. Luo Zeng tidak berbicara, dia selalu merasa ada yang tidak beres. Jika Orochi benar-benar mudah untuk dihadapi, itu tidak akan terlalu jahat, lagi pula, mereka yang bisa memasuki gulungan gambar abadi adalah semua orang yang memiliki potensi untuk mencapai keabadian, dan tidak ada orang bodoh. Tepat ketika mereka beralih dari lorong vertikal ke horizontal lagi, bayangan hitam tiba-tiba terbang di kejauhan lagi, itu adalah ki jahat lainnya. Ketika makhluk-makhluk dari sisi lain beralih antara vertikal dan horizontal, mereka semua asyik, dan semua perhatian mereka terfokus pada si Eki pertama, tetapi mereka mengabaikan si Eki kedua. Dan si Ki kedua perlahan-lahan berputar ke tempat yang lebih jauh, dan tepat ketika makhluk-makhluk dari sisi lain ini berbalik secara horizontal, mereka kebetulan bertemu dengan si Ki ini. Sejumlah kecil makhluk dari sisi lain tertegun. Cepatlah! Luo Zeng meraung, tangannya tiba-tiba bergerak ke atas, dan seluruh orang melengkung ke satu sisi, dan lengkungan ini hampir menggunakan semua kekuatannya. Sekarang tidak ada jalan keluar, dan tidak ada pilihan lain selain berjuang maju. Luo Zeng bukan satu-satunya yang membuat pilihan ini, makhluk-makhluk di sisi lain yang bereaksi dengan cepat bergegas ke depan. Ketika menghadapi kematian, kekuatan ledakan makhluk-makhluk di sisi lain ini tidak boleh diremehkan. Dan saat mereka bergegas keluar, si Eki kedua menembusnya. Bayangan ular hitam itu adalah dampak diam dari kematian. Makhluk-makhluk ini dari sisi lain menatap Siki dengan putus asa dengan mata mereka ketika mereka berlari, seolah-olah menatap dengan mata mereka dapat memperlambat kecepatannya. Selusin makhluk pertama dari pantai lain bergegas, dan Fei Yu, Kuei Jian dan yang lainnya di tengah juga bergegas. Luo Zeng mengikuti Kuei Jian dari dekat, tetapi dia setengah tubuh di belakang. Pada saat berikutnya, Luo Zeng hanya merasakan kekuatan yang menakutkan menghantamnya. Dia tidak ditelan oleh si Eki, tetapi ditabrak oleh sisi si Eki yang sedang terbang. Kekuatan besar dan menakutkan diberikan pada Luo Zeng, membuatnya berputar dengan cepat di lorong seperti gasing. Dan butuh beberapa saat untuk berhenti. Ketika Luo Zeng berhenti, dia melihat tubuhnya, dan wajahnya menunjukkan kengerian. Jejak rasa sakit yang hebat ditularkan dari anggota badan, dan permukaan lukisannya ditutupi dengan retakan yang terlihat dengan mata terbuka, jelas lukanya tidak serius. Tubuhnya akan terluka, dan roh sumber kekacauan secara alami akan jatuh ke dalam kelelahan, yang berarti kekuatan dampaknya telah melebihi kekuatan 100.000 dewa tetapi. Dibandingkan dengan makhluk di sisi lain di belakang Luo Zeng, dia masih relatif beruntung. Selain Luo Zeng, dua makhluk lain dari sisi lain juga terkena. Meskipun kedua makhluk dari sisi lain ini juga memupuk tubuh dari segudang malapetaka, di bawah pengaruh yang mengerikan, tubuh mereka langsung hancur, dan anggota tubuh yang patah serta darah mengalir kemana-mana tapi yang ditampilkan dalam gulungan gambar adalah gambar demi gambar, tidak terlihat begitu berdarah. Luo Zeng dan yang lainnya tersingkir, dan makhluk di sisi lain di belakang mereka langsung ditelan,
karena Siki terlalu cepat, dan tidak ada waktu untuk berteriak. Luo, saudara Luo Zeng, apakah kamu baik-baik saja? Fei Yu bertanya tidak jauh. Luo Zeng tiba-tiba merasa suasananya agak aneh, sepertinya mata makhluk-makhluk ini dari sisi lain semuanya terfokus padanya. Aku sedikit terluka, oke, tidak apa-apa, Luo Zeng menjawab dengan mudah. Apa artinya sedikit terluka? Semua makhluk dari sisi lain yang hadir dalam keadaan linglung. Makhluk-makhluk di sisi lain yang bisa memasuki gulungan gambar abadi pasti telah memupuk tubuh dari banyak bencana. Setiap orang adalah tubuh dari segudang malapetaka, dan kekuatan para dewa yang dapat menanggungnya serupa. Bahkan jika saya hanya dapat menanggung kekuatan 70 hingga 80 ribu dewa, Anda Luo Zeng lebih kuat, dan Anda bisa mendapatkan beberapa lebih banyak tulang yang harus ditanggung kekuatan Senjun bisa 100 ribu, tetapi jaraknya tidak bisa terlalu besar dua. Makhluk sampingan lainnya yang berada tepat di sebelah Luo Zeng, satu dari klan pemberontak, satu dari klan Vena Besi, dua ras sampingan lainnya ini mereka semua dikenal karena kekuatan fisiknya, dan tubuh fisik lebih kuat dari tubuh biasa setelah tubuh dari segudang malapetaka tercapai. Tetapi di bawah dampaknya, apa yang dibobol? Hanya ada beberapa retakan di permukaan tubuh Luo Zeng, yang benar-benar membuat mereka merasa luar biasa. Tidak apa-apa, ayo terus bergerak ke atas, Fei Yu menghela nafas lega. Mengapa tubuh fisik Luo Zeng kuat adalah rahasianya sendiri, dan dia tentu saja tidak akan bertanya. Makhluk lain di sisi lain juga mengerti bahwa Luo Zeng tidak akan menjawab, tidak akan bertanya satu sama lain, tetapi ada diskusi secara pribadi. Saya mendengar bahwa di dunia yang kacau, bisa terhubung ke Chaotic Source Realm adalah cara unik untuk memperkuat tubuh fisik. Itu hanya menyandang kekuatan 10 atau 20 ribu dewa, jadi tidak perlu disebutkan. Lalu, bagaimana dia memblokir dampak Siki? Aku tidak tahu, jika kamu ingin tahu, kamu bisa bertanya langsung padanya. Semua orang beralih antara lorong horizontal dan vertikal berulang kali, dan perlahan bergerak menuju pintu keluar dari labirin tak berujung. Ruang ujung labirin tak berujung tidak terlalu besar, dan saat jarak ke pintu keluar semakin dekat, semua orang secara bertahap menjadi bersemangat. Tidak ada yang pernah melewati penjaga Orochi Siki sebelumnya, tetapi kelompok mereka melakukannya, yang patut dibanggakan. Tapi termasuk Luo Zeng, ada beberapa makhluk dari sisi lain yang sangat berhati-hati, apakah sangat mudah untuk melewati labirin tak berujung. Ke kiri, Siki kedua ada di sisi lain. Makhluk setengah manusia, setengah rubah dari sisi lain di depan tim mengarahkan ke arah kemajuan semua orang. Itu adalah kerugian besar karena tidak memperhatikan Siki kedua barusan, semua orang memberikan perhatian khusus sekarang, dan sekarang rubah secara khusus memimpin, tentu saja lebih memperhatikan. Sisi kanan atas, sisi kiri atas, sisi kanan atas. Di bawah perintah rubah yang masuk akal, kerumunan terus bergerak di sepanjang grid satu persatu, dan kedua Sieki hanya bisa memutar kepala mereka perlahan, tidak dapat mempercepat serangan mereka. Ke kanan lagi, ke kanan lagi. Rubah terus mengarahkan, tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa sudut wajah dan mulut rubah terangkat dengan tenang, memperlihatkan senyum mengejek. Hah, pada saat ini, seseorang dalam tim tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah, bukankah akan semakin jauh dari pintu keluar labirin tak terputus jika kamu terus bergerak ke kanan atas. Pintu keluar dari labirin tak terputus terletak di tengah ekor, dan mereka bergerak ke sudut kanan atas dengan cara seperti langkah, dan jarak dari pintu keluar menjadi semakin jauh. Bagaimana kamu memimpin jalan? Apakah lebih baik mengubah arah? Ketika semua orang memarahi rubah, rubah itu tiba-tiba berhenti, dan kemudian tertawa terbahak-bahak seperti lonceng perak, belum. Sadar, kamu benar-benar terlalu lambat. Mendengar ini, Luo Zeng, Fei Yu dan yang lainnya mengerutkan kening. Pada saat yang sama, kedua Sieki masing-masing memblokir mereka dari kiri dan kanan setelah tubuh kedua Sieki ini melewati beberapa jalan vertikal dan horizontal. Mereka benar-benar diblokir di sudut kanan atas. Rubah ini dengan sengaja membawa mereka ke jalan buntu. Kenapa kamu membunuh kami? Mengapa kamu melakukan ini? Kamu membawa kami ke jalan buntu, dan kamu akan mati juga. Ketika makhluk di sisi lain melihat ular besar yang menghalangi Siki jalan di kedua sisi, wajah mereka menjadi pucat, dan pada saat yang sama, matanya dipenuhi dengan kebingungan yang mendalam. Sebagai makhluk dari sisi lain, mengapa Anda membawa semua orang ke jalan buntu? Apakah ada ras di sisi lain yang setengah manusia dan setengah rubah di Pinyi Tian? Luo Zeng tiba-tiba bertanya. Semua orang terdiam beberapa saat dan kemudian tiba-tiba menyadari bahwa ada banyak ras dari sisi lain di Pinyi, dan ada berbagai macam makhluk,
tetapi sepertinya tidak ada ras seperti itu dari sisi lain, Setelah memasuki gulungan gambar abadi, bentuk makhluk-makhluk ini dari sisi lain telah banyak berubah. Rubah ini berpindah-pindah melalui labirin seperti makhluk biasa dari sisi lain. Tentu saja, semua orang tidak ragu dan menganggapnya sebagai makhluk dari sisi lain. Ketika Luo Zeng mengatakan ini, semua orang tiba-tiba menjadi curiga. Apakah kamu binatang buas dalam gulungan itu? Luo Zeng bertanya. Rubah itu berdiri tidak jauh dan berkata dengan nada menghina, itu nama yang diberikan oleh kalian orang bodoh. Sebagai makhluk yang cerdas, saya sangat tidak puas dengan nama ini. Tapi tidak masalah, Rubah tertawa lagi, bagaimanapun, kamu sama dengan ribuan orang idiot sebelumnya, dan kamu pasti akan mati. Dia melambaikan tangannya di gulungan gambar saat dia berbicara. Dua ular besar Siki yang menghalangi jalan keluar perlahan menggeliat di lorong. Ular besar Siki jelas berada di bawah kendalinya. Puluhan ribu Feiyu berkata dengan heran, berapa ribu orang yang kamu bunuh? Mungkin, seharusnya jauh lebih banyak dari jumlah ini, aku lupa, Rubah itu tersenyum ringan jalan. Kamu menggunakan ular besar Siki untuk membunuhmu. Tidak mungkin, ular besar Siki tidak muncul beberapa kali, tanya Kuai Jian. Menurut catatan sejarah Ping Yitian, ular besar Siki hanya muncul 5 kali, dan hanya satu dari mereka yang benar-benar musnah. 4 kali berikutnya tidak berhasil. Orang-orang itu langsung memilih untuk abstain, dan tidak ada Siki kedua. Untuk membunuhmu idiot, Sieki harus dibutuhkan. Rubah itu masih berkata dengan suara sinis, jika kamu memiliki sedikit ingatan, ada beberapa kali ketika kamu semua musnah dalam gulungan abadi. Ujian dalam Immortal Scroll sama sekali tidak mulus, meskipun banyak orang akan memilih untuk menyerah ketika mereka merasa kesulitan, tetapi pada akhirnya, ada banyak orang yang kewalahan dan ingin memaksa. Kadang-kadang ketika gulungan gambar abadi dibuka sekali, 30% atau 50% darinya akan mati, dan kadang-kadang sangat tidak normal untuk menghilang sepenuhnya dalam gulungan gambar abadi. Alasan kepunahan total tidak diketahui. Makhluk-makhluk di sisi lain di Ping Yitian sangat takut pada ular besar Siki, dan beberapa binatang kuat lainnya dalam gulungan itu, tetapi mereka dapat mengetahui binatang buas ini dalam gulungan itu karena seseorang melihat mereka dan meninggalkan gulungan gambar abadi hidup-hidup. Dan ada binatang buas dalam gulungan yang tidak pernah tercatat dalam gulungan gambar abadi, karena setiap orang yang melihatnya mati. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Makhluk dari sisi lain gemetar. Tentu saja menunggu kematian, jawab Rubah. Ayo bunuh kamu dulu. Makhluk dari sisi lain tidak bisa menahan rasa gugupnya, dan bergegas menuju Rubah dengan ganas. Melihat makhluk dari sisi lain mendekati Rubah, tubuh Rubah tiba-tiba mengecil, seperti proyeksi benda di tanah, menjauh, menghilang, lalu tiba-tiba muncul. Kemudian makhluk dari sisi lain ditutupi oleh Rubah, dan tanpa melihat bagaimana Rubah bergerak, makhluk dari sisi lain menjadi 2 bagian. Jika Luo Zeng dapat mengamati dari perspektif yang lebih maju, dia dapat melihat bahwa Rubah melompat keluar dari halaman kedua gulungan abadi dalam sekejap, membalik di udara, tangannya terhuyung ke kiri dan kanan di halaman kedua gulungan abadi, dan dengan lembut merobeknya. Lukisan makhluk di sisi lain di bawahnya terbelah 2 dari tengah. Itu kemampuan tapir, Luo Zeng mengerutkan kening. Feiyu, Kuai Jian dan yang lainnya juga menyadarinya. Mereka awalnya ingin mengerumuni dan mengendalikan Rubah, tetapi kekuatan yang ditampilkan oleh Rubah sama menakutkannya, bahkan jika begitu banyak orang bergabung untuk melawan tapir, itu tidak akan mampu menekannya dalam waktu singkat. Apakah ada orang lain yang ingin bangkit untuk mati? Sosok Rubah berangsur-angsur kembali normal, benar-benar muncul kembali di gulungan abadi. Kamu juga kuat, dan kamu bisa langsung mengendalikan ular besar Siki, kenapa kamu tidak membunuh kami saja? Luo Zeng bertanya dengan suara kental. Rubah mengendalikan 2 ular besar, Siki, dan dapat dengan mudah menghalangi mundurnya mereka. Dari dasar labirin tak berujung sampai ke pojok kanan atas, tujuannya adalah untuk membunuh mereka, itu tidak perlu. Ketika Luo Zeng bertanya, yang lain juga mengangkat telinga. Namun, dilihat dari jawaban Fox sebelumnya, hasilnya mungkin tidak jauh lebih baik. Terlalu boros membiarkan Siki menelanmu, dan masih banyak binatang buas di mulutmu yang kelaparan. Rubah itu berbalik sambil berbicara, dan berjalan di sepanjang lorong ke sudut kanan atas. Kedua Siki datang dari kedua sisi masing-masing melihat jarak yang semakin dekat, kulit kepala mereka terasa mati rasa untuk beberapa saat. Meskipun mereka 10 juta tidak mau, mereka tidak punya pilihan sekarang dibandingkan dengan Rubah. Ancaman ular besar Siki lebih realistis. Jadi di bawah pengawalan 2 ular besar Siki,
kelompok itu tidak punya pilihan selain mengikuti rubah pelan-pelan. Di ujung pojok kanan atas, benar-benar ada beberapa binatang buas yang lebih kecil berkumpul. Binatang buas yang melingkar itu terlihat seperti guk-guk, dan makhluk dari pantai seberang segera mengenalinya. Binatang dalam volume itu sepertinya guk-guk besi. Itu guk-guk besi. Kamu tidak berniat memberi kami makan guk-guk, kan? Guk-guk besi adalah binatang yang sangat umum di halaman pertama. Makhluk di sisi lain telah melihat banyak dan membunuh banyak, jadi mereka secara alami mengenalinya secara sekilas. Hah, itu benar? Kamu sepertinya tiba-tiba menjadi lebih pintar, puji rubah. Makhluk-makhluk dari pantai seberang ini terdiam beberapa saat. Mereka selalu menjadi anak kesayangan dari surga Brahma, dan mereka juga merupakan eksistensi teratas di seluruh pantai seberang. Sekarang mereka juga merasakan perasaan menjadi pisau dan ikan. Semua makhluk di sisi lain merasakan hawa dingin di hati mereka. Luo Zeng berjalan ke depan sambil diam-diam mengamati. Karena ekornya berbentuk kotak 9 persegi secara keseluruhan, terdapat banyak lorong vertikal dan horizontal, tetapi setiap lorong diblokir oleh tubuh ular besar Siki, yang sepenuhnya menghalangi jalan keluar ketika rubah melintasi bagian horizontal lainnya. Luo Zeng tiba-tiba mengangkat alisnya. Di pojok kanan atas ada dua susunan bintang segi 6 simetris kiri dan kanan. Fei Yu, sapa Luo Zeng dengan suara rendah. Fei Yu, Kuwei Jian dan makhluk lain dari pantai seberang juga melihat dua formasi bintang heksagonal. Faktanya, ada cukup banyak susunan bintang heksagonal di ujung labirin yang tidak terputus, dan ada hampir dua susunan bintang heksagonal yang didistribusikan setiap 3 bagian. Tetapi bahkan jika susunan bintang berujung 6 diubah menjadi bentuk aslinya, masih tidak mungkin untuk menjadi lawan Orochi-Shiki, jadi tidak ada yang berencana untuk bersembunyi di dalamnya sekarang, tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Tapi sekarang berbeda, tidak ada yang mau memberi makan guk-guk seperti makanan. Daripada duduk dan menunggu mati, lebih baik bertarung sampai mati. Makhluk-makhluk dari sisi lain ini jelas berpikir untuk pergi bersama. Saat mereka melewati lorong, dua kelompok orang bergegas ke kedua sisi. Dalam sekejap mata, makhluk-makhluk dari sisi lain ini telah melangkah ke dalam susunan bintang heksagonal, dan masing-masing dari mereka akhirnya kembali ke wujudnya sendiri, dengan ekspresi di wajah mereka seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh. Bagaimanapun, di ruangan susunan bintang berujung 6, setidaknya seseorang dapat bertarung dengan kekuatan nyata. Rubah berdiri di sudut kanan atas labirin tak berujung, menyaksikan adegan perebutan tempat pertama dengan seringai di sudut mulutnya. Ada banyak ruang susunan bintang heksagonal di ujung labirin tak berujung, sebagian besar dari orang-orang ini akan melarikan diri ke ruang susunan bintang heksagram jika mereka menolak untuk menahan diri, dia secara alami dapat memprediksi itu. Apakah kamu pikir kamu akan bisa bertarung jika kamu mengembalikan wujudmu sendiri? Tidak ada seniormu yang bisa melarikan diri dariku. Apakah kamu pikir kamu bisa? Seperti angin sepoi-sepoi yang bertiup melalui lonceng angin. Namun dalam tawa yang begitu indah, ada jejak rasa dingin yang langsung meresap ke tulang semua makhluk di seberang, membuat mereka menggigil. Lalu dia perlahan berbalik dari sudut kanan atas. Dia turun. Apakah kamu akan memasuki susunan bintang berujung 6 begitu saja? Dia tidak ingin mendorong ular besar Siki untuk melakukannya itu sendiri. Semua orang sangat gugup. Meskipun mereka telah memulihkan wujud mereka sendiri, mereka tidak berpikir mereka dapat menangani ular besar Siki. Jika rubah mendorong ular besar Siki langsung ke ruangan susunan bintang berujung 6, itu masih dapat menghancurkan semua orang, bahkan jika orang-orang ini memiliki beberapa metode yang sangat unik, masih akan sulit untuk dihadapi. Tapi melihat postur rubah ini, dia sebenarnya berencana untuk pergi sendiri. Ketika rubah berjalan ke tengah lorong berselang-seling, langkah kakinya berhenti. Luo Zeng, Fei Yu dan Kuwei Jian dan makhluk lain dari sisi lain terletak di ruang susunan bintang heksagonal di sebelah kiri, sementara Wudang dan kelompok lain makhluk dari sisi lain terletak di ruang heksagonal di sebelah kanan, ruang star. Arai. Setelah beberapa saat, dia telah membuat pilihannya dan berjalan menuju ruangan dengan susunan bintang berujung 6 di sebelah kanan. Ketika Wudang dan makhluk lainnya melihat rubah mendekat, mata mereka berkilat. Mereka tidak memiliki cara yang baik untuk mengambil ular besar Siki, tetapi jika rubah ini masuk, mungkinkah masih ada peluang? Ada gerakan tiba-tiba dalam permainan mati, dan semua orang akan mati-matian memanfaatkan kesempatan ini. Berdiri terpisah, semuanya. Karena dia bisa mengusir ular besar Siki, jika dia ditahan, Siki seharusnya bisa mundur. Pada titik ini, semuanya, jangan sembunyikan, lakukan saja apa yang kamu bisa. Gunakan itu. Wudang dan yang lainnya awalnya bersandar di sudut tembok, tetapi sebelum pertempuran,
mereka mengumpulkan keberanian di hati mereka, dan di ruangan yang tidak terlalu luas, mereka berdiri dengan wajah kipas, dan kekuatan berkumpul di tubuh mereka. Saat rubah melangkah ke dalam ruangan dan menginjak heksagram, dia menunjukkan wujud aslinya. Dia terlihat seperti gadis kecil berusia 13 atau 14 tahun, tetapi ada dua telinga berbulu di atas kepalanya, lingkaran cahaya samar keluar dari seluruh tubuhnya, dia tanpa cacat seperti batu giok putih, rambut lavendernya tergerai, itu menutupi sebagian besar. Wajahnya yang gemuk seperti bayi. Bentuk ini benar-benar menjijikkan rubah memandangi tubuhnya. Sebagai binatang buas dalam gulungan, dia berpikir bahwa bentuk gulungan gambar adalah bentuk tingkat yang lebih tinggi, dan jenis tubuh dengan terlalu banyak detail ini adalah bentuk tingkat yang sangat rendah. Semuanya, lakukan. Udang meraung saat rubah berubah menjadi bentuk normal. Tubuhnya sedikit miring, dan ada tablet giok ungu ekstra di tangannya. Off. Dengan sejumput tiba-tiba udang, tablet giok ungu telah dihancurkan menjadi bubuk olehnya. Tepat setelah tablet giok ungu hancur, sekelompok bayangan ungu muncul darinya. Saat bayangan ini muncul, ia melepaskan aura yang luas. Aura ini terkurung di ruangan ini, dan di bawah tekanan kuat, semua orang mundur, naik. Beberapa langkah, hanya gadis rubah yang berdiri di sana dengan hampa, tidak bergerak. Ini adalah kartu 10.000 roh. Sepertinya kartu roh tingkat atas. Seperti yang diharapkan dari klan Ziyun, mereka benar-benar membiarkan anggota klan membawa benda ini. Setelah melihat bayangan ungu, api harapan di hati makhluk di sisi lain tiba-tiba menyala. Pada hari ini, kartu Wanling berasal dari 33 hari. Dalam 33 hari, ada sebuah gunung bernama Tianfeng, dan ada bentuk kehidupan energi murni di gunung Tianfeng. Jenis kehidupan ini mirip dengan tubuh energi murni, dengan temperamen yang lembut dan jumlah yang banyak. Setelah mereka lahir, tua, sakit, dan mati, mereka akan mengebor semacam batu giok ungu di gunung Tianfeng dan menyimpannya di sana. Semakin banyak kehidupan terbenam, semakin tinggi tingkat batu giok. Dibagi menurut warnanya, ada 6 tingkat plakat Tianbong Wanling, dan tingkat 6 disebut kartu roh teratas, yang merupakan pembunuh total bahkan dalam 33 hari. Plakat Tianben Wanling ini adalah tanda pribadi kakek Wudang, telah disembunyikan selama bertahun-tahun dan tidak digunakan. Awalnya diberikan kepada Wudang untuk pertahanan diri setelah Wudang memasuki hari ke-33. Wudang tidak pernah berpikir bahwa dia akan menggunakan benda ini di gulungan gambar abadi, tetapi gadis rubah ini memberinya kesempatan, jadi dia secara alami tidak keberatan dibandingkan dengan kartu roh yang berharga, hidupnya adalah yang paling penting. Huho, bayangan ungu yang mengandung energi murni menyelimuti kepala gadis rubah menghadapi paksaan energi yang kuat ini. Gadis rubah hanya mengangkat tangannya sedikit, dan dua kuku merah muda pucatnya terjalin. Sepertinya ada beberapa aturan yang dimainkan olehnya, dan aturan itu menyebar dari ujung jarinya. Bayangan ungu yang melonjak ditekan, menyusut, dan menghilang dalam sekejap. Sementara Wudang masih dalam keadaan linglung, dia tiba-tiba dipukul keras dengan palu godam di dadanya, dan terdengar ledakan yang teredam, dan seluruh tubuhnya terjebak di tanah, di dinding. Otot, tulang, dan daging di sekujur tubuhnya meledak selapis demi selapis, dan seluruh orang itu hampir hancur, tetapi jiwanya tidak terluka parah, tetapi hanya tersisa satu nafas. Mereka tidak suka memakan benda mati, rubah menekankan. Dia mengulurkan jari merah mudanya dan dengan lembut mengaitkannya, mengupas Wudang dari dinding, menyeretnya ke arah formasi bintang berujung 6 dan melemparkannya keluar ruangan. Saat Wudang terlempar keluar, tubuh Wudang hancur berkeping-keping, dan benda-benda yang hancur berubah menjadi gambar, tersebar di gulungan putih guk-guk besi yang mengejutkan di pojok kanan atas. Sepertinya mencium bau darah, dan merangkak perlahan di sepanjang lorong. Mereka mulai melahap tubuh Wudang yang rusak. Makhluk yang tersisa dari sisi lain ruangan di sebelah kanan gemetar seperti sekam, berpikir bahwa mereka benar-benar akan menjadi makanan untuk Iron Dog Beast. Mereka tidak dapat menahan rasa takut dalam hati mereka. Metode yang aneh sekali. Lagi pula sudah mati, lawan. Makhluk-makhluk di sisi lain itu mengumpulkan keberanian terakhir mereka dan bergegas maju. Kulit gadis rubah itu tidak berubah sama sekali, dia menggenggam jari-jarinya dengan ringan, mengetuk dan menjentikkan kuku merah mudanya dengan ringan. Bang 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 bang, kekuatan besar menghantam dada mereka. Tidak peduli apakah itu suku bencana bumi dengan tubuh yang kuat atau suku penarik lebah dengan ukuran tubuh hanya sebesar kepalan tangan, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan tubuh mereka ditekan ke dinding, dia akhirnya sekarat. Gadis rubah mengaitkan jarinya lagi, dan makhluk setengah mati dari sisi lain berubah menjadi lukisan dan melemparkannya ke lorong untuk memberi makan guk-guk. Setelah membuang makhluk terakhir dari sisi lain, dia berbalik perlahan,
dan mengalihkan pandangannya ke ruangan di sebelah kiri melalui lorong. Setelah membersihkan ruangan di sebelah kanan, saatnya pindah ke ruangan di sebelah kiri. Pintu dari dua susunan bintang heksagonal saling berseberangan. Luo Zeng dan yang lainnya ada di ruangan di sebelah kiri, dan mereka dapat melihat dengan jelas ketika pandangan mereka tidak terhalang, wajah makhluk-makhluk ini dari sisi lain semuanya berwarna hijau. Gadis rubah tahu bahwa makhluk di sisi lain ruangan di sebelah kanan sedang menonton dari udara, mulut kecilnya sedikit mengerucut, dan dia menunjukkan senyum muda dan mengharukan, "Aku di sini." Suara yang menyenangkan itu sepertinya menjadi janji hakim hidup dan mati, dan itu berubah menjadi jejak udara dingin yang mengalir ke udara. Di punggung semua orang, kembali. Kita hanya bisa bertarung dengannya. Bertarung. Kamu bahkan tidak bisa mengorbankan kartu 10.000 roh. Apakah kamu memiliki sarana yang lebih kuat? Kiri tidak lemah, orang juga berencana untuk melawan Jedi, tapi apa hasil sebenarnya? Apa hal yang paling menakutkan adalah tidak berdaya dalam situasi putus asa. Mereka menyaksikan gadis rubah berjalan keluar dari formasi bintang berujung 6, melihatnya berubah menjadi lukisan yang indah, menjulang di tanah dan perlahan bergerak menuju sisi ini, tetapi mereka tidak dapat memikirkan tindakan balasan apapun. Metode apa yang baru saja dia latih? Tampaknya telah secara langsung melarutkan energi di kartu Tianfeng Wanling, kata Fei Yu dengan suara yang dalam. Dia mungkin salah satu dari sedikit yang bisa mempertahankan ketenangannya. Luo Zeng juga berpikir, kartu Heavenly Blessing All Spirits yang ditawarkan oleh Wudang sangat kuat, bahkan jika Luo Zeng tidak berada di ruangan yang sama, dia dapat merasakan kekuatan yang kuat itu. Dan gadis rubah itu tidak secara langsung melawan kartu Tianfeng Wanling, dia menggunakan beberapa cara untuk menyelesaikannya. Tapi energi yang begitu kuat di kartu Tianfeng Wanling langsung dihilangkan tak terlihat. Metode macam apa ini? Saya belum pernah melihat metode seperti itu, dan saya bahkan tidak tahu bahwa orang yang begitu kuat disembunyikan dalam gulungan abadi, kata Yuan Shi Tianzun dengan serius. Bahkan Yuan Shi Tianzun yang berpengetahuan luas tidak dapat memahaminya, dan hati Luo Zeng sedikit tenggelam. Tepat ketika semua orang ragu-ragu, Fei Yu tiba-tiba berkata, "Saya memiliki tali perangkap, selama makhluk hidup terjebak, segala cara dapat ditahan." Tali perangkap, matanya tiba-tiba menyala. Makhluk dari sisi lain yang bisa masuk ke gulungan gambar abadi juga menjadi fokus kultivasi oleh berbagai ras, dan mereka benar-benar membawa banyak hal baik. Aku tidak tahu apakah Ling Suo berpengaruh pada gadis rubah itu, Fei Yu ragu-ragu. Apakah berhasil atau tidak, kamu bisa mencobanya. Mata Luo Zeng menyala, dan semangat juangnya sudah muncul di dadanya. Dilihat dari pengalaman Luo Zeng mengembara dalam situasi putus asa, jika dia ragu-ragu saat ini, itu adalah jalan buntu, dan masih ada secercah kehidupan dalam serangan balik Jedi. Lalu ada kilatan tekad di mata Fei Yu. Setelah mengambil 2 langkah, tangan kanannya sedikit bergetar, dan tali emas muncul di lengannya. Tali itu melingkari lengannya seperti ular. Luo Zeng juga memamerkan sosoknya dan berdiri di sisi susunan bintang berujung 6. Karena gadis rubah ini adalah makhluk yang hidup dalam gulungan gambar abadi, dia pasti berbeda dari mereka. Apakah cara yang biasa efektif adalah tanda tanya besar, tetapi dia tidak punya pilihan. Adapun makhluk lain dari sisi lain, mereka mundur jauh di kedua sisi. Tidak, percuma, itu adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Kita semua akan mati, kita akan mati. Setelah melihat pemandangan di ruangan sebelah kanan, mereka kehilangan semangat juang, yaitu, dengan respons aktif Luo Zeng Yu Fei Yu sia-sia di mata mereka. Kakak Luo Zeng, aku punya harta yang bisa melindungi kalian semua, Kuei Jian juga berdiri. Dia memiliki labu ungu kecil di tangannya, saat dia berbicara, dia mengarahkan mulut labu itu ke Luo Zeng dan Fei Yu, dan mulut labu itu mengeluarkan lapisan tipis dengan kilau samar. Di bawah kepakan film-film ringan ini, mereka benar-benar menyatu pada Luo Zeng dan Fei Yu. Hari ini, Hu Yuyi dapat menanggung kekuatan 50.000 dewa, kata Kuei Jian. 50.000 dewa sudah menjadi kekuatan yang cukup. Jika diberikan kepada mereka yang kuat di alam jiwa suci di dunia induk, dikombinasikan dengan roh sumber kekacauan mereka sendiri, mereka bahkan dapat menahan serangan kekuatan biasa di alam abadi, itu bukan token biasa dari sisi lain. Baik Luo Zeng maupun Fei Yu tidak berbicara, melihat gadis rubah di tanah perlahan bergerak, perlahan mendekati formasi bintang berujung 6, dan kemudian sosok yang menarik perhatian mulai memadat lakukan. Luo Zeng memarahi suara rendah. Titik. Fei Yu mengulurkan tangannya dan mengguncangnya tiba-tiba, dan tali roh yang mengantuk sudah melilit tubuh gadis rubah itu. Pada saat Ling Suo melilit gadis rubah, kekuatan di tubuh Luo Zeng tiba-tiba meledak, dan tinju dengan kekuatan besar telah menghantam gadis rubah itu.
Pada saat Luo Zeng kehabisan tenaga, Fei Yu, Kuwei Jian, dan makhluk lain di sisi lain ruangan itu terkejut. Kartu Tianben Wanling yang baru saja dikorbankan Wudang sudah sangat kuat, tetapi pukulan Luo Zeng memiliki setengah momentum, yang berarti kekuatan Luo Zeng sebanding dengan setengah dari kartu Tianbong Wanling. Itulah kekuatan yang hanya dimiliki oleh mereka yang berada di alam abadi, bukan? Orang-orang yang hadir ini semuanya ada di sini untuk mencapai alam abadi, dan semua orang tidak berada di alam abadi. Tapi situasi saat ini sangat kritis, semua orang ngeri, tapi yang paling keberatan adalah gadis rubah daripada Luo Zeng, bisakah tinju ini menghancurkan gadis rubah sampai mati? Gadis rubah yang diikat oleh tali roh yang terperangkap tidak bereaksi, dia melihat kepalan tangan besar menghantam kepalanya. Boom! Saat tinju Luo Zeng menyentuh gadis rubah Tianling Gai, jantungnya berdetak kencang, ada lelucon. Setelah gadis rubah diikat oleh tali roh yang terperangkap, dia tampaknya benar-benar kehilangan kemampuan dan kekuatan gaibnya. Penutup Tianling langsung dihancurkan oleh Luo Zeng, dan gambarnya berdarah dan mengerikan. Gadis rubah dengan separuh kepalanya hancur belum mati, dia mengangkat tangan kanannya sedikit, dan kedua jari merah mudanya bertautan ringan, dan kekuatan gaib yang aneh akan segera keluar. Retak, retak, tangan Luo Zeng tiba-tiba menonjol, dan dia menggenggam lengan kurus gadis rubah itu dan memutarnya dengan keras. Lengannya patah, dan kekuatan hukum aneh yang dilepaskan oleh ujung jarinya tidak dapat dilepaskan secara alami. Pada saat ini, Luo Zeng secara alami tidak dapat merasa kasihan sedikitpun. Setelah lengannya patah, pukulan lain mengenai dadanya secara langsung. Kekuatan mengerikan langsung menembus dadanya, dan tubuh mungil ini terbang mundur. Karena dia menghadapi formasi bintang berujung 6, dia telah berubah menjadi lukisan di tanah ketika dia terbang terbalik, bergegas keluar dari pintu kamar, dan menabrak dinding di seberang koridor, dan tubuhnya yang tidak lengkap menjadi rata, lebih banyak hit patah. Lukisan yang dia ubah tidak bisa lagi menunjukkan bentuk seseorang, tetapi berserakan di tanah seperti karung pecah. Fei Yu masih memegang ujung lain dari tali lingling, setengah dari tali pengikat naganya dalam bentuk normal, dan setengah lainnya terbentang keluar ruangan, terjerat dengan lukisan seperti karung yang rusak. Apakah dia sudah mati? Fei Yu bertanya dengan prihatin. Bahkan jika gadis rubah itu hancur, dia tidak berani mengambil kembali tali roh yang terperangkap. Jika dia adalah makhluk normal dari sisi lain, dia seharusnya sudah mati, kata Luo Zeng dengan alis. Kepalanya hancur dan dadanya tertusuk, bahkan pembangkit tenaga listrik Immortal Realm akan mati. Makhluk-makhluk di sisi lain yang memilih untuk menyerah juga menatap lukisan-lukisan seperti karung yang rusak di tanah. Penampilan Luo Zeng telah sepenuhnya membalikkan situasi, dan mereka tiba-tiba merasa bahwa mereka dapat bertahan hidup. Namun, gagasan untuk hidup hanya untuk 3 tarikan napas. Setelah 3 tarikan napas, semua orang melihat karung pecah di tanah bergerak. Melihat gerakan karung pecah di tanah, jantung semua orang berdetak kencang untuk Gada. Ini belum mati. Ketika makhluk hidup berkultivasi ke tingkat dewa sejati, vitalitasnya menjadi sangat ulet, dan tidak masalah jika ia kekurangan tangan dan kaki, atau bahkan menghancurkan andalamnya. Tetapi bahkan jika itu mencapai sisi lain, Dantian dan jiwa yang paling penting masih tidak dapat terluka parah, Dantian dihancurkan dan tidak diperbaiki, dan jiwa dihancurkan bahkan jika dihancurkan. Setidaknya makhluk yang telah dihubungi Luo Zeng pada tahap ini belum dapat melarikan diri dari level ini, bahkan roh darah Xuanwu, salah satu dari 10 binatang buas teratas, tidak terkecuali, dan jiwa yang hancur juga sama. Baru saja Luo Zeng menembak tanpa ampun, hanya untuk memotong kekuatan gadis rubah itu. Kekuatan dahsyat itu hampir menghancurkannya berkeping-keping, tapi dia masih hidup. Dia baik-baik saja. Monster macam apa ini? Bukankah itu? Baru saja kumpulan benda yang jatuh ke tanah bergerak perlahan, dan sambil terus bergerak, gumpalan hitam ini terus-menerus menyatu dan mengatur ulang. Ketika kumpulan benda ini sampai di pintu kamar, hampir berubah menjadi bentuk gadis rubah. Dia kembali, kata Fei Yu getir. Kalau begitu lakukan lagi, kata Luo Zeng tanpa ekspresi. Pokoknya, tidak ada cara untuk menghukum rubah betina ini sekarang. Jika dia masih bisa dihancurkan, maka semua orang bisa menghabiskan begitu banyak waktu. Orang ini tidak bisa dilahirkan kembali tanpa batas waktu. Gadis rubah memasuki susunan bintang berujung 6 lagi. Pada saat ini, tali roh mengantuk Fei Yu telah ditarik kembali. Dia melihat gadis rubah itu akan terbentuk kembali, dan tali roh mengantuk dilemparkan untuk mengikatnya lagi. Pada saat yang sama, kekuatan dalam tubuh Luo Zeng tiba-tiba meledak, dan dia meledak ke arah gadis rubah itu. Tetapi pada saat ini, tubuh gadis rubah itu tiba-tiba bersinar dengan kilau berwarna kaca,
dan kulitnya yang seputih salju tiba-tiba menjadi tembus cahaya setelah berubah menjadi tekstur ini, tubuhnya menjadi sangat kuat setiap saat. Bang! Saat dia melihat pukulan Luo Zeng datang, dia mengangkat telapak tangannya dan mencubit tinju Luo Zeng dengan mudah. Pukulan ini, yang berisi 80.000 kekuatan ilahi, dengan mudah diblokir oleh dia turun. Apakah menurutmu tali ini bisa menjebakku? Gadis rubah itu meraih tinju Luo Zeng dengan satu tangan, dan tangan lainnya meraih tali roh yang terperangkap yang mengikatnya. Tidak bisakah kamu? Murid Fei Yu sedikit menyusut. Faktanya, ketika dia melihat seluruh tubuh gadis rubah berubah menjadi warna mengkilap, dia sudah dalam suasana hati yang buruk. Jika tali roh yang terperangkap memiliki efek, tidak mungkin gadis rubah memiliki perubahan seperti itu. Satu-satunya penjelasannya adalah bahwa tali tidak berpengaruh sama sekali. Gadis rubah itu meraih tali roh yang mengantuk dan menariknya dengan ringan, dan ekor tali itu ditarik keluar dari tangan Fei Yu, dan kemudian dia masih di tanah, dan mata besar itu dipindahkan ke Luo Zeng, dan wajah tembus pandang ada senyum di wajah, kamu belum menyerah. Saya pikir mereka sudah menyerah. Sebagian besar makhluk di sisi lain ruangan ini hampir tidak memiliki semangat juang sama sekali, baik menggantungkan harapan mereka pada Luo Zeng dan yang lainnya, atau menunggu mati, hanya Fei Yu dan Kuai Jian yang memiliki sedikit semangat juang. Tapi pria di depannya ini benar-benar berbeda, sepertinya ada percikan api di matanya, meskipun dia diam, dia penuh semangat juang, dan dia sepertinya tidak menyerah sama sekali. Mengapa menyerah? Mata Luo Zeng terbuka, dan tangan lainnya tergenggam di bahu gadis rubah. Setelah tubuh gadis rubah berubah menjadi tembus cahaya, tubuhnya menjadi licin dan sangat kuat, Luo Zeng menggenggam bahunya dan menariknya dari tanah, dan membanting ke tanah di belakangnya. Ledakan, riak kekuatan menyebar kemana-mana, dan makhluk-makhluk di sisi lain yang bersandar di dinding merasakan kekuatan yang menyebar, dan kewalahan serta terengah-engah. Ruangan susunan bintang berujung 6 dibangun oleh peradaban Suna dengan aturan, dan hampir tidak bisa dihancurkan, tanahnya secara alami sangat padat, dan kekuatan kepala-kepala yang kejam ini tidak kecil. Tapi gadis rubah dengan tubuh berkaca-kaca tidak menunjukkan retakan sedikit pun. Dia hanya menggantung tubuhnya terbalik dan menatap Luo Zeng dengan sarkasme, kekuatan 90.000 dewa, batasmu. Luo Zeng dapat melepaskan hampir 200.000 dewa. Tetapi dengan cara ini, Chaotic Soul Spirit Luo Zeng akan lelah untuk sementara, meskipun waktunya sangat singkat, itu masih akan sangat berbahaya. Jadi Luo Zeng mengendalikan kekuatan di bawah 100.000 dewa. Melihat ekspresi mengejek gadis rubah, Luo Zeng menendangnya ke udara, dan tubuhnya tiba-tiba menekan, dan kekuatan para dewa meledak lagi. Pukulan lain menghantam dada gadis rubah itu. Boom! Gadis rubah itu dikirim terbang dan menabrak dinding. Makhluk dari sisi lain di samping gadis rubah itu gemetar, jika dia ditabrak oleh gadis rubah itu, dia mungkin akan langsung mati. Tingkat kekuatan ini tidak cukup, kata gadis rubah dengan senyum mengejek, dan dia berencana untuk membunuhnya. Melihat warna kaca transparan di tubuhnya berangsur-angsur memudar, Luo Zeng mengangkat tangan kirinya sedikit, dan Luo Zeng mengedipkan mata. Fei Yu, saat gadis rubah diikat oleh tali roh yang terperangkap, ekspresinya sedikit membeku, dan jari telunjuk serta ibu jarinya yang ramping digenggam bersama, tetapi kekuatan aturan gagal dipicu, dan tali roh yang terperangkap mulai berlaku di wajahnya yang agak kekanak-kanakan. Sepasang alis bengkok berdiri dengan tajam, dia memiliki semacam penghinaan untuk dilihat, baiklah, karena kamu ingin mati lebih sedih lagi, maka aku akan memenuhimu. Ternyata tali arwah yang terperangkap itu bukannya tidak efektif, paling tidak bisa mencegahnya menggunakan kekuatan gaib jari yang saling bertautan, bentuk kaca, tapi dia tidak bisa menggunakan kekuatan magis dalam bentuk kaca. Tepat ketika gadis rubah mengambil tali roh yang mengantuk dan melemparkannya ke tanah, Luo Zeng diam-diam mengirimkan transmisi suara ke Fei Yu, memintanya untuk mengambil tali roh yang mengantuk. Meskipun Luo Zeng tidak tahu kartu apa dan kekuatan gaib yang dimiliki gadis rubah itu, tetapi dia tidak dapat menahan kekuatan aneh dari dua jari yang saling terkait. Memiliki roh yang terperangkap setidaknya dapat mencegahnya menggunakan metode itu. Warna kaca pudar muncul kembali di tubuhnya pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan untuk meraih punggung Ling Suo yang mengantuk. Ke Fei Yu sangat pintar, dan tanpa kehilangan kesempatan, dia menarik kembali Ling Suo yang mengantuk, dan menatap gadis rubah itu dengan waspada. Ngomong-ngomong, Fei Yu juga mengerti bahwa hari ini kamu mati atau aku hidup, dan dia tidak takut menyinggung gadis rubah. Jika itu masalahnya, maka aku akan membunuhmu. Gadis rubah itu tidak ingin bermain jungkat-jungkit dengan Fei Yu, warna kekerasan di wajahnya menyala, dan tangan seperti kaca itu menusuk gadis di sebelahnya, seperti kilat kepala makhluk itu dari sisi lain.
Boom! Kepala makhluk dari sisi lain meledak seperti semangka. Saat berikutnya, tubuh mungilnya, yang tidak setinggi dada Luo Zeng, menabrak Luo Zeng. Boom! Luo Zeng pingsan dan menempel di dinding di sisi lain. Gadis rubah sangat percaya diri dengan tubuhnya yang berkaca-kaca, dan inilah yang diharapkan Luo Zeng. Ketika Luo Zeng dibombardir di dinding, dia memanfaatkan kesempatan untuk berbalik. Boom! Raungan keras terdengar di telinga Luo Zeng, hampir memekakkan telinga. Gadis rubah itu menabrak dinding dengan keras, dan memalingkan wajahnya tanpa ekspresi. Reaksinya tidak lambat, tapi tidak cukup cepat. Wajah Luo Zeng tenggelam, dan tubuhnya berbalik lagi. Tapi kecepatan gadis rubah itu terlalu cepat, dan sebelum Luo Zeng bergerak, satu tangan telah meraih lengan Luo Zeng. Luo Zeng diangkat oleh gadis rubah, dibanting, dan di belakangnya jatuh ke tanah. Boom, boom, boom. Dengan tubuh mesum dan kekuatan yang menakutkan, setiap kali mereka menabrak, gelombang kejut tak terlihat menyebar. Makhluk dari pantai seberang juga menjadi lebih pintar, dan setiap kali mereka berdua memiliki kecenderungan untuk mendekat, mereka akan bersembunyi jauh, agar tidak terpengaruh. Kekuatan yang begitu mengerikan, selama diangkat, tidak akan mati atau dinonaktifkan. Setiap kali gadis rubah menyerang, tubuh makhluk di sisi lain bergetar, mereka takut pada gadis rubah di hati mereka, tetapi mereka dengan tulus mengagumi Luo Zeng. Pantas saja baik klan Wukong maupun klan Yuanling menginginkan orang ini, tubuh orang ini memang sangat tirani. Wajah Fei Yu menunjukkan ekspresi khawatir. Tubuh fisik Luo Zeng adalah tirani, tetapi itu bukan cara untuk menahannya sepanjang waktu, tidak peduli kekuatan magis apa yang Luo Zeng gunakan untuk menstabilkan dirinya, cepat atau lambat itu akan dihancurkan oleh kekuatan kasar gadis rubah. Bang! Bang! Jubah bulu labu langit yang dikeluarkan oleh Kuei Jian sangat unik. Meski hanya bisa menahan kekuatan 50.000 dewa, jubah bulu labu langit memiliki ciri yang penting yaitu bisa terlahir kembali terus-menerus. Setiap kali gadis rubah menghancurkan Luo Zeng di tanah, setelah kekuatannya melebihi batas 50.000 dewa, mantel bulu labu langit langsung hancur. Tapi begitu dia mengangkat Luo Zeng, Tianhu Yuyi membungkus seluruh tubuh Luo Zeng dalam sekejap, jadi Tianhu Yuyi sebenarnya bisa dianggap sebagai versi yang disempurnakan dari Chaotic Source Spirit. Tentu saja, pakaian bulu labu surgawi tidak dapat dibandingkan dengan roh asal Chaotic dalam tubuh Luo Zeng. Satu-satunya kekurangan adalah pakaian bulu labu surgawi memiliki batas waktu. Dengan kerja sama Tianhu Yuyi dan Chaotic Source Spirit, Luo Zeng sudah cukup untuk menanggung kekuatan 150.000 dewa secara langsung. Gadis rubah itu menghancurkan di depannya dan menggunakan hampir 100.000 kekuatan ilahi. Secara alami, dia tidak dapat menyebabkan kerusakan sedikit pun pada Luo Zeng. Tetapi setelah menemukan bahwa tubuh Luo Zeng sangat kuat, kekuatan gadis rubah itu juga meningkat secara bertahap. 110.000, 120.000, 130.000. Dia awalnya berpikir bahwa kekuatan pamungkas Luo Zeng adalah 90.000, karena serangan Luo Zeng terbatas pada level ini sebelumnya. Sekarang diketahui bahwa batas Luo Zeng jauh lebih dari itu. Tapi dia tidak percaya bahwa daya tahan Luo Zeng yang tak terbatas, menambahkan sedikit kekuatan, cepat atau lambat akan menghancurkan orang ini berkeping-keping. 140.000. Boom! Ketika Luo Zeng menghantam tanah, selain membuat raungan besar, bahkan ada suara yang tajam. Pada saat menyentuh tanah, tubuh Luo Zeng berputar dengan keras, seperti memanjat tiang kayu, memegang lengan berkaca-kaca gadis rubah dengan kedua tangan dan kaki. 150.000 adalah batasnya. Setelah batas perlindungan tubuh terlampaui, Chaotic Source Spirit akan kelelahan dan tubuhnya akan terluka, jadi dia harus melawan. Dia baru saja meraih lengan gadis rubah itu dengan kedua tangannya dan ingin melemparkannya ke belakang, tetapi mata gadis rubah itu menunjukkan seringai yang menyedihkan. Kendali kekuatannya tidak lebih lemah dari Luo Zeng. Melihat tubuh Luo Zeng bersandar ke belakang dan hendak mengusirnya, gadis rubah itu benar-benar berbalik, dan seluruh orang itu dengan cepat berbalik di udara. Pada saat yang sama, tangan itu berbalik Luo Zeng gesper. Saat dia berada di tanah, Luo Zeng telah diangkat tinggi, dan pada saat yang sama melemparkannya dengan keras ke dinding, dengan gerakan yang terampil dan koheren. Boom! Kekuatan yang meledak di bawah hantaman ini telah mencapai 160.000 kekuatan suci. Tianhu Yuyi dan Hunyuan Spirit mengambil 150.000, dan tambahan 10.000 Divine Power harus ditanggung oleh tubuh Luo Zeng. Tubuh kesengsaraan segudang Luo Zeng memiliki 9 ukiran tulang perampokan, dan kekuatannya tidak lemah, dia hanya merasakan darahnya berjatuhan sebentar setelah memakan 10.000 kekuatan ilahi, tetapi tidak ada kelainan lainnya. 116.000 kekuatan suci dapat dilawan,
Lalu lanjutkan, gadis rubah itu berjalan ke arahnya sambil tersenyum. Senyumnya polos, seperti gadis tukang perahu yang sederhana, tetapi ada ancaman mengerikan yang tersembunyi di balik senyuman ini. Makhluk di sisi lain hanya tahu bahwa tubuh Luo Zeng sangat tahan, tetapi mereka tidak pernah tahu kekuatan seperti apa yang dibawa Luo Zeng. Ketika mereka mendengar sekitar 160.000 dewa, mereka semua menarik napas dalam-dalam. Bukankah ini terlalu sesat? Setelah dihancurkan berkali-kali, tubuh masih tampak baik-baik saja. 170.000. Suara gadis rubah jatuh, dan satu tangan menempel di leher Luo Zeng. Luo Zeng awalnya ingin menghindar, tetapi terlihat oleh gadis rubah satu langkah di depan, bergeser satu kaki, dan secara akurat menangkapnya. Luo Zeng juga cemas saat ini. Jika roh asal caotik tidak lelah, itu dapat terus diperbaiki. Tapi butuh sedikit waktu untuk pulih setelah kelelahan. Jika Anda menggunakan tubuh fisik Anda untuk menanggung kekuatan 170.000 dewa, bahkan dengan bagian Tian Huiyi, itu masih melebihi batas Luo Zeng. Retak. Lengan Luo Zeng juga meledak dengan kekuatan, dan dia melewati ketiak gadis rubah itu, mencoba untuk mendorongnya secara langsung. Saat gadis rubah didorong ke atas, kakinya melompati Luo Zeng dan menendang dinding. Di bawah dorongan balik yang besar, dia menangkap Luo Zeng di udara lagi, dan kemudian dia akan jatuh dengan keras. Perbaikan. Murid Luo Zeng juga menunjukkan ekspresi ketakutan, dan napas makna sebenarnya di tubuhnya terus melonjak. Jika dia tidak memperbaiki pukulan ini, dia akan hancur berkeping-keping. Melihat dia jatuh ke tanah, Chaotic Source Spirit di tubuhnya menyala lagi, dan Chaotic Source Spirit pulih. Boom! Kali ini, di bawah pukulan itu, tubuh Luo Zeng melawan 20.000 kekuatan ilahi ekstra, dan wajahnya sedikit memerah di bawah aliran darah. Kekuatan supernatural pelindung tubuhmu, akhirnya tidak bisa menahannya. Gadis rubah menatap Luo Zeng. Perubahan kecil pada tubuh Luo Zeng dapat disembunyikan dari orang lain, tetapi tidak dapat disembunyikan dari gadis rubah. Tampaknya batas Anda harus 150.000 dewa, dan semakin Anda pergi, semakin sulit, jadi mari kita lakukan dalam satu langkah. 200.000 dewa. Faktanya, kekuatan yang benar-benar dapat ditanggung Luo Zeng adalah 200.000 dewa, tetapi setelah Chaotic Source Spirit kelelahan, batas ini akan berkurang 100.000 dewa. Dia berada di tempat dalam satu langkah, hanya untuk mengambil nyawa Luo Zeng. Melihat halilintar gadis rubah akan jatuh, Chaotic Origin Spirit di tubuh Luo Zeng masih lelah, beraninya bertemu dengannya. Hampir mati-matian, dia memutar tubuhnya satu kaki. Puff! Tangan berkaca-kaca gadis rubah itu langsung dimasukkan ke dada Luo Zeng, dan darah menyembur keluar seperti panah tajam. Rasa sakit yang telah lama hilang melonjak, setelah mendapatkan roh sumber caotik, tidak ada yang pernah benar-benar menyakitinya. Tangan yang dimasukkan gadis rubah ke tubuh Luo Zeng menyapu ke bawah, dan langsung menuju dantian Luo Zeng, menghancurkan dunia batin, dan dia akan kehilangan koneksi dengan token pihak lain, dan sumber kekuatan secara alami akan hilang. Untungnya, setelah Luo Zeng menyatukan darah para dewa kuno, tulang-tulang di tubuhnya telah mengalami perubahan besar, dan lapisan-lapisan pecahan tulang memblokir tangan rampingnya secara paksa. Melihat gadis rubah itu terhalang oleh pecahan tulang, dia langsung mengeluarkan tangannya yang berlumuran darah dan menikam dantian Luo Zeng lagi. Luo Zeng telah mengantisipasi gerakannya, dan tubuhnya tiba-tiba berputar lagi. Ada senyuman di sudut mulut gadis rubah, berpikir bahwa Luo Zeng masih bertarung dengan sia-sia seperti tadi, tapi kali ini Luo Zeng memutar tubuhnya, menendang kakinya dengan keras, dan seluruh tubuhnya memantul dari tanah seperti zombie. Sambil bangkit, Chaotic Origin Spirit Luo Zeng yang lelah telah diperbaiki. Hah! Bulu pirus muncul di atas kepala Luo Zeng, itu adalah bulu safir yang dikorbankan oleh alat peradaban safir. Saat bulu ini dikorbankan, fleksibilitas Luo Zeng meningkat pesat. Tapi ini tidak cukup. Yuan Shi Tianzun Senior. Huruf hijau ras manusia mulai membalik halaman terus-menerus, dan ketika huruf hijau tetap berada di halaman tertentu, itu sesuai dengan tempat tertentu di dunia batin Luo Zeng yang mulai memancarkan kecemerlangan hijau. Itu adalah kolam yang dibangun di langit, yang disebut kolam Phoenix. Setelah Yuan Shi Tianzun menduduki dunia dalam tubuh Luo Zeng, dia memberikan banyak tugas kepada orang-orang, dan Phoenix Pool adalah salah satunya. Entah itu Yuan Shi Tianzun atau FWA sendiri, sisa kekuatan roh mereka sangat lemah dan hanya bisa dipinjam sebagai senjata peradaban manusia. Cahaya gulungan dilepaskan, dan riak hijau tiba-tiba muncul di kolam Phoenix, dan gelombang hijau mengalir keluar dari dunia batin Luo Zeng sehalus kuda, dan kemudian mekar dari permukaan tubuh Luo Zeng. Di bawah restu dari dua makhluk dari sisi lain, kecepatan Luo Zeng tiba-tiba meningkat.
Gadis rubah tidak menganggap serius Luo Zeng, dan dia masih ingin memegang Luo Zeng dengan kosong. Menurutnya, memotong-motong Luo Zeng hanya 3 atau 5 napas. Tanpa diduga, di bawah gesper ini, Luo Zeng meluncur tepat di belakangnya seperti ikan yang licin. Retak, meraih stamina gadis rubah, dia membantingnya ke dinding di satu sisi. Boom! Melihat tubuh gadis rubah menabrak dinding, kakinya sedikit ditekuk, dan dia benar-benar menginjak dinding dengan kuat. Dia berkata dengan posisi horizontal di dinding kecepatannya menjadi lebih cepat. Tapi itu masih tidak berguna, dengan kekuatanmu, itu hanya menggelitik. Dia menendang kakinya dengan keras di dinding, dan membalikkan tubuhnya untuk menendang kepala Luo Zeng di udara. Jika tendangan ini mengenai, Luo Zeng mungkin tidak akan selamat. Namun, Luo Zeng, yang kecepatannya melonjak, hanya sedikit memiringkan bahunya, dan menghindari tendangan lebih dari 10.000 dewa, gadis rubah itu berputar dengan kakinya dan menendang langsung ke makhluk lain di sisi lain. Meskipun makhluk dari sisi lain mencoba yang terbaik untuk menghindarinya, ruangan susunan bintang heksagonal hanya sebesar itu, dan ketika dia menyadari bahayanya, tidak ada ruang untuk melarikan diri. Ledakan, punggung kaki gadis rubah menyapu kepala makhluk dari pantai seberang, dan kepalanya berubah menjadi buih darah dan meledak dalam sekejap. Makhluk dari pantai seberang itu segera menjadi mayat tanpa kepala. Dia jatuh ke tanah, pendarahan hebat dari leher yang patah. Melihat pemandangan ini, makhluk lain di sisi lain menggigil di sudut seperti kelinci putih yang bertemu dengan serigala harimau. Mereka benar-benar tidak berani melawan. Mereka hanya berdoa agar Luo Zeng bisa membunuh monster ini. Kecepatan mereka tidak bisa tidak mengikuti sama sekali, bahkan jika meringkuk di sudut, dan menjadi korban ikan tambak jika Anda tidak memperhatikan, perasaan ini lebih buruk daripada bertarung sampai mati. Namun, dua makhluk dari sisi lain menggunakan metode unik, salah satunya mengubah tubuhnya menjadi kabut abu-abu beracun. Dia tidak mengira kabut beracunnya dapat menjatuhkan gadis rubah, itu hanya untuk perlindungan diri. Yang satu lagi menciut menjadi seukuran kepalan tangan dan meringkuk di sudut, yang benar-benar membuatnya jauh lebih aman. Setelah kecepatan Luo Zeng meningkat, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk bernafas. Sebelum Chaotic Source Spirit pulih, dia tidak mau menghadapi gadis rubah secara langsung, tetapi terus menghindari dengan tubuhnya yang tangkas. Saat menghindar, Luo Zeng juga menganalisis dengan kecepatan tinggi. Gadis rubah meningkatkan kekuatan di tangannya hampir setiap kali dia bergerak, dan sekarang hampir mendekati 200.000 kekuatan suci. Artinya dengan tubuhnya sendiri, dia bisa menahan kekuatan 200.000 dewa. Batas daya ledak Luo Zeng dengan tubuh fisiknya hanya 200.000 dewa, dan saya khawatir dia masih tidak bisa memecahkan tubuh kaca gadis rubah. Boom, boom, sosok Luo Zeng tidak menentu, nyaris tidak menghindari setelah dua serangan gadis rubah, kekuatannya meningkat menjadi 220.000. Mungkin dengan mengandalkan tubuh fisiknya yang tak tertandingi, serangan gadis rubah menjadi acak, dan setiap pukulan menghancurkan bumi. Tidak ada gunanya menghindar seperti ini, desah gadis rubah sambil mengejar dan menghancurkan, bahkan jika kamu memiliki kesempatan untuk melawan, apa yang dapat kamu lakukan? Batas yang dapat ditanggung oleh kristal dewaku jauh melampaui apa yang dapat kamu bayangkan. Menurut pendapatnya, bahkan jika dia berdiri diam dan menghancurkan Luo Zeng mungkin tidak dapat menghancurkannya. Setelah Chaotic Source Spirit pulih, Luo Zeng mengambil kesempatan untuk menyapa gadis rubah itu beberapa kali, dan kekuatannya pada dasarnya dikendalikan pada lebih dari 90.000 dewa, dan dia tidak dapat menyakitinya. Boom! Di bawah sosok keduanya yang terhuyung-huyung, Luo Zeng berjalan di belakangnya, dan langsung menendang rompinya, dan tendangan yang dekat dengan Siwan Senjun dengan mudah diblokir olehnya seperti gelitik. Melihat pemandangan ini, wajah Fei Yu dan yang lainnya menunjukkan keputusasaan. Jika Luo Zeng telah menunjukkan semua kekuatannya, itu berarti mereka sudah mati, lagi pula Luo Zeng tidak bisa melukai lawannya sama sekali. Dan di ruangan kecil ini, cepat atau lambat Luo Zeng akan merindukan, dan kehilangan berarti kematian. Kamu seharusnya bisa mengendalikan kekuatan lebih dari 100.000 dewa, mengapa kamu tidak berani melebihi 100.000 dewa? Gadis rubah itu memblokir kaki Luo Zeng dan balas tersenyum, tetapi Luo Zeng sudah hanyut. Nyaris terhindar dari bencana. Dalam pertempuran yang sangat sulit ini, Luo Zeng sangat diam. Peluang bukannya tanpa, satu-satunya ketergantungannya sekarang adalah Celestial Spear. Di surga ke-31, Luo Zeng meletakkan senjata benda langit yang telah dia rebut ke Li Beixue untuk disimpan sebelum memasuki gulungan gambar abadi. Luo Zeng mengambilnya kembali dari Li Beixue dengan tubuh yang sol. Mengandalkan batu Sanxing, Luo Zeng sekarang sebenarnya adalah satu kesatuan jiwa dan tubuh,
sehingga Luo Zeng juga dapat membuka ruang Sumeru yang dimiliki oleh Jiwa Yang. Atau apakah kamu pikir kamu punya cara untuk menekan bagian bawah kotak dan memiliki kemampuan untuk melawan? Gadis rubah itu tiba-tiba merasa sedikit enggan untuk membunuh mainan ini. Dalam gulungan gambar abadi, dia memburu banyak makhluk tingkat rendah, makhluk yang lahir tanpa tali ini sangat lemah dan rentan di matanya. Manusia di depannya mungkin satu-satunya yang telah bermain dengannya begitu lama. Meskipun ada beberapa alasan khusus untuk ini mungkin karena berada di ruang susunan bintang berujung 6. Tapi tidak peduli apa, cukup bagus baginya untuk dapat menopang dirinya sendiri di bawah tangannya sendiri. Wosh! Jika kamu memiliki cara seperti itu, gunakan dengan cepat, atau kamu akan kehilangan kesempatanmu. Gadis rubah itu melompat ke atap setinggi lebih dari 10 kaki, menendang kakinya dengan keras, dan bergerak menuju atap lagi. Luo Zeng menukik ke bawah. Ini murni menggunakan tubuh sendiri sebagai senjata, yang kejam dan tidak masuk akal. Dia telah berulang kali menggunakan metode yang sama beberapa kali, dan setiap kali sangat mengancam, Luo Zeng harus melarikan diri dengan tergesa-gesa. Tapi kali ini Luo Zeng tidak melarikan diri, dia hanya mundur selangkah, dan bingkai persegi biru muncul di tangannya. Tepat saat Luo Zeng mengeluarkan senjata benda angkasa dari bingkai persegi, suara histeris datang dari Luo Zeng wandering di dalam ruangan terdengar dari tenggorokan, itu sesuai keinginanmu. Kali ini, senjata langit telah kembali ke kejayaan penuhnya, yang dapat meningkatkan kekuatan Luo Zeng sebanyak 9 kali. Jika Luo Zeng habis-habisan, Luo Zeng meledakkan 1,2 juta kekuatan ilahi, maka kekuatan pukulan ini setinggi 1,8 juta kekuatan ilahi, yang merupakan angka yang sangat menakutkan. Tapi hanya ada satu kesempatan, Luo Zeng secara alami ekstra hati-hati. Saat berhadapan dengan gadis rubah, dia juga menunjukkan kesabaran penuh, hanya menunggu kesempatan ini. Kekuatan 200.000 dewa melonjak di lengannya seperti air pasang. Jiwa sumber kekacauan hanya dapat menanggung 100.000 dewa, dan tekanan dari 100.000 dewa yang tersisa harus dilawan oleh tubuh fisik Luo Zeng, dan 100.000 dewa sudah berada di batas tubuh Luo Zeng. Retak, klik, klik. Ketika Luo Zeng melambaikan senjata benda langit, suara retakan halus datang dari tubuhnya. Ketika tubuh mencapai batasnya, tulang-tulang di tubuh Luo Zeng tidak dapat menahan kekuatan dan menghasilkan retakan tipis. Jika Anda tetap dalam kondisi batas untuk sementara waktu, tubuh Luo Zeng mungkin akan langsung hancur. Tapi tombak benda langit ditarik ke arah gadis rubah. Setelah 200.000 kekuatan ilahi dituangkan ke dalamnya, batu surgawi yang bertatahkan di depan memancarkan cahaya yang mencengangkan, dan beban yang tak terlukiskan menekan ujung tombak. Di bawah ayunan Luo Zeng, laras senjata ditekan menjadi bentuk bulan purnama. Semua orang merasakan embusan angin bertiup ke arah wajah mereka, yang memotong wajah mereka seperti pistol atau pisau. Rasa sakit yang parah memaksa mereka untuk menghindar secara refleks, tetapi tidak ada tempat untuk melarikan diri di dalam ruangan. Gadis rubah tidak pernah menganggap Luo Zeng sebagai lawan sejak awal, dan tidak pernah berpikir bahwa Luo Zeng akan mengeluarkan senjata seperti itu. Merasakan kekuatan ujung tombak langit, wajah yang berkaca-kaca itu juga menampakkan ekspresi ngeri. Dia tidak tahu seberapa kuat Celestial Spear itu, tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia pasti akan mati karena tembakan ini. Kristal Dewa berada dalam kondisi yang sangat kuat, dan tidak dapat dihancurkan sama sekali dalam keadaan normal, tetapi begitu kekuatannya melebihi batas tertentu, ia hanya perlu dihancurkan pada satu titik, dan seluruh tubuhnya akan langsung hancur. Fei Yu dan Kuei Jian juga memiliki cahaya aneh di mata mereka, saya tidak berharap Luo Zeng memegang tangan seperti itu. Melihat bahwa senjata benda langit hendak mengenai gadis rubah, sebuah tangan besar tiba-tiba menarik pukulan ke labirin tak berujung, dan pukulan ini kebetulan berada di ruangan susunan bintang berujung 6 tempat Luo Zeng berada. Pada gulungan gambar abadi, goresan ini adalah jejak hitam, tetapi ada dinding tambahan di ruangan itu, dinding antara gadis rubah dan Luo Zeng. Tombak surgawi berisi sebanyak 1,8 juta kekuatan ilahi dan meledak ke dinding. Boom! Dengan suara menderu, seluruh infinity labirin bergetar hebat, dan dua ular besar Siki yang menghalangi jalan juga sedikit gelisah. Mereka mengendalikan kekuatan yang kuat dan secara alami takut akan kekuatan yang lebih kuat. Bahkan jika tembok itu tidak bisa dihancurkan, itu masih melorot di depan kekuatan yang begitu kuat. Dilihat dari atas gulungan abadi, garis yang baru ditarik bahkan lebih terdistorsi. Tapi wajah menangis itu tidak khawatir sama sekali bahwa dinding akan dihancurkan, karena semua dinding labirin tak terputus adalah satu kesatuan, dan kecuali seluruh labirin dihapus, tidak mungkin dihancurkan. Smash itu diblokir oleh dinding yang tiba-tiba,
Luo Zeng tertegun, dan wajahnya juga suram. Terlepas dari bagaimana tembok itu muncul, setidaknya Luo Zeng tidak memiliki cara untuk melawan gadis rubah itu. Gadis rubah awalnya berencana untuk menutup matanya dan menunggu kematian, tetapi ketika dia melihat dinding yang tiba-tiba muncul, dia tertegun sejenak, kemudian alisnya terangkat, dan wajah kecilnya melamun. Setelah beberapa napas, niat membunuh muncul kembali di wajah gadis rubah itu, dan dia ingin pergi ke tembok untuk mengejar dan membunuh Luo Zeng. Di bawah Luo Zeng mengertakkan gigi, sosoknya juga mundur ke belakang. Ketika gadis rubah baru saja mengambil 2 langkah, dia menggesek, dan ada tembok lain di depannya. Dia masih tidak mau menyerah, dia melangkah mundur dan ingin berkeliling dari sisi lain. Kuas, dinding ketiga muncul dan benar-benar mengisolasi dia. Ruangan susunan bintang heksagonal dibagi menjadi 2 ruangan, di dalam dan di luar. Setelah gadis rubah tidak bisa memasukinya, dia tidak punya pilihan selain memasuki susunan bintang heksagonal dan mengubahnya menjadi lukisan datar. Saat dia berubah menjadi sebuah lukisan, dia berdiri di atas lukisan itu, menatap wajah di langit, wajah yang terus berubah antara menangis dan tertawa. Tuan penulis, mengapa menghentikanku membunuhnya? Gadis rubah bertanya dengan marah. Karena kamu sudah kalah, kata wajah tersenyum dengan suara yang dalam, jika aku tidak bergerak, kamu akan hancur berkeping-keping olehnya. Tapi bukankah kamu harus selalu membantuku? Gadis rubah bertanya lagi. Hehehe, wajah tersenyum itu terus berkata dengan muram, aku akan membantumu karena aku ingin kamu maju dan melakukan sesuatu yang tidak nyaman bagiku, daripada membunuh orang di lorong untukmu. Jika aku bunuh diri saja lakukan. Mendengar ini, gadis rubah kehilangan kata-kata. Segala sesuatu tentang dia, segala sesuatu tentang mereka diberikan oleh wajah ini, itu sangat masuk akal. Tetapi pikiran gadis rubah berubah dengan cepat, dan dia tiba-tiba menyadari, tidak, kamu tidak akan terus memperhatikanku karena kamu mengkhawatirkanku. Kekuatan gadis rubah tidak diragukan lagi, dan hampir tidak mungkin untuk bertemu bahaya dalam gulungan abadi. Penulis tidak akan selalu memperhatikan dirinya sendiri dan menyelamatkannya di saat krisis. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa penulis telah memperhatikan seseorang. Jawabannya siap untuk keluar, anak manusia yang saya lawan, penulis mengkhawatirkan keselamatannya. Tebakan gadis rubah itu benar. Mata penulis tidak pernah menjauh dari Luo Zeng. Dia ingin melihat seberapa jauh batas Luo Zeng bisa pergi. Dia tidak pernah berpikir bahwa Luo Zeng bisa membunuh gadis rubah itu. Pada saat kritis, dia datang untuk menyelamatkan untuk mencegah keduanya terus bertarung. Mengapa? Apakah dia spesial? Gadis rubah bertanya. Ya, jawab wajah tersenyum mengiyakan. Apakah mungkin baginya untuk memasuki ruangan terakhir? Ekspresi gadis rubah itu berubah. Setidaknya dia lulus ujianmu, wajah yang tersenyum berubah menjadi wajah yang menangis, tetapi suaranya menjadi sangat ceria. Gadis rubah terdiam beberapa saat, merasa bahwa apa yang dikatakan penulis masuk akal. Mengesampingkan perilaku abnormal penulis yang diam-diam melindunginya, anak manusia itu memang telah mengalahkan dirinya sendiri, dan bahkan membunuh dirinya sendiri. Aku hanya tahu bahwa dialah yang harus kita tunggu, tapi aku tidak yakin apakah dia akan berhasil sampai akhir, kata dengan wajah sedih, tapi dia yang paling mungkin, jadi inilah saatnya, bagi Anda untuk maju sesuai kesepakatan. Dimengerti, guru penulis. Tubuh gadis rubah itu terbaring di gulungan gambar abadi, dan dia kembali ke ruangan itu lagi. Karena beberapa tembok, Luo Zeng dan yang lainnya tidak bisa pergi. Mereka sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi, dan mereka mengkhawatirkan nasib mereka. Pada saat ini, terdengar suara benda-benda yang terhapus, dan dinding dengan cepat menghilang di depan mereka. Semua orang tidak senang karena temboknya menghilang, temboknya hilang, tapi gadis rubah itu muncul lagi. Makhluk-makhluk dari sisi lain ini ketakutan bolak-balik, dan saraf-saraf mereka mati rasa. Mereka juga tidak ingin melarikan diri, mereka hanya menatap gadis rubah dengan mata acuh tak acuh. Terserah kamu mau bunuh atau potong sesuka hati, toh kamu tidak bisa kabur, toh lebih baik mati daripada mati. Gadis rubah hanya melirik Luo Zeng dengan mata yang rumit. Dia memiliki keuntungan dari lapangan rumah, tetapi dia masih dikalahkan oleh pria ini secara tidak sengaja, mungkin ada unsur keberuntungan tertentu, tetapi bagaimanapun juga dia dikalahkan, yang menunjukkan bahwa penulis memilih orang yang tepat. Keluar, kata gadis rubah itu dengan dingin. Luo Zeng telah memperbaiki roh sumber kekacauan dalam tubuh untuk melindungi gadis rubah, dan tiba-tiba dia mendengar bahwa dia ingin keluar sendiri, dan setelah dia tertegun sejenak, dia mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu? Kamu mengalahkanku, aku harus memberitahumu sesuatu, kata gadis rubah. Tidak, Luo Zeng segera menolak.
Dia tidak tahu apa yang terjadi pada gadis rubah itu, tetapi begitu dia berubah menjadi sebuah lukisan, kesenjangan kekuatan antara dia dan gadis rubah itu semakin besar, dan dia bergantung pada belas kasihannya. Gadis rubah melihat kewaspadaan Luo Zeng, dan tidak bisa memikirkan cara untuk membujuknya untuk sementara waktu. Setelah memikirkannya, dia mengalihkan pandangannya ke makhluk di sisi lain di belakang Luo Zeng. Kamu bisa pergi dulu. Karena Luo Zeng tidak mau pergi, dia hanya akan mengosongkan ruangan ini. Kami tidak akan kemana-mana. Ada ular besar yang menjaga di luar, dan keluar adalah mencari kematian. Melihat tekad orang-orang ini, gadis rubah tahu bahwa ancaman yang dia berikan kepada mereka terlalu hebat. Sejujurnya, dia awalnya hanya berencana untuk membiarkan Luo Zeng pergi sendiri. Lagi pula, hanya Luo Zeng yang mengalahkan dirinya sendiri, tetapi setelah memikirkan apa yang penulis katakan, tidak ada artinya membantai orang-orang ini. Ayo pergi, aku akan mengambil ular besar Siki, kata gadis rubah itu. Apakah ini benar-benar akan melepaskan kita? Semua orang sepertinya tidak mempercayai telinga mereka. Melihat orang-orang ini masih terlihat curiga, gadis rubah itu melengkungkan bibirnya, lalu mengirim pesan ke ular besar Siki, dan kedua Siki perlahan mundur dari sudut kanan atas labirin Infinity. Meskipun dua ular besar, Siki, telah mundur dan menghilang tanpa jejak, semua orang masih tidak mempercayainya. Mereka benar-benar ketakutan gadis rubah itu. Mengertakkan gigi dengan putus asa dan berkata, aku akan memberimu 3 napas, dan mereka yang tidak pergi, tembak dan bunuh. Begitu. Kata-kata ini diucapkan, makhluk-makhluk dari sisi lain itu bergegas keluar ruangan satu demi satu, menginjak formasi bintang berujung 6 dan berubah menjadi lukisan, dan bergegas pergi. Sebelum Fei Yu dan Kuai Jian pergi, mereka berdua memandang Luo Zeng untuk meminta berkah. Tampaknya gadis rubah itu benar-benar tidak berniat membunuh orang, tetapi Luo Zeng ditinggalkan sendirian dan tidak tahu apa yang akan terjadi. Setelah mereka pergi, gadis rubah itu berkata kamu telah memperoleh total 18 segel. Ya, jawab Luo Zeng jujur. Karena pihak lain menanyakan pertanyaan ini, dia pasti sudah mengetahuinya, dan Luo Zeng tidak perlu menyembunyikannya. Gadis rubah itu tersenyum lagi, darah macam apa yang ingin kamu dapatkan? Luo Zeng sedikit terdiam menghadapi pertanyaan seperti itu. Yuanshi Tianzun mengatakan bahwa bagian tersulit dari gulungan gambar abadi ada di halaman ketiga, yang merupakan pusaran air besar, dan ini juga waktu untuk menguji diri Anda sendiri di pusaran air besar. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ukiran itu memang dapat membantu Luo Zeng melangkah lebih jauh, tetapi itu tidak berarti bahwa semakin banyak ukiran, semakin jauh gadis rubah itu bertanya darah seperti apa yang ingin dia dapatkan. Aku memasuki gulungan gambar abadi, jadi aku akan memberikan yang terbaik. Jenis darah apa yang bisa aku dapatkan tergantung pada takdir, jawab Luo Zeng setelah memikirkannya. Terserah Tuhan untuk mewujudkan sesuatu, tetapi terserah manusia untuk merencanakan sesuatu, dia selalu seperti ini. Aku ingin kamu pergi sampai akhir, ekspresi gadis rubah itu tiba-tiba menjadi sangat serius. Akhirnya, Luo Zeng tersenyum, ada begitu banyak senior yang telah memasuki gulungan gambar abadi, aku tidak yakin untuk pergi sampai akhir. Klan Yuanling hampir mengendalikan sisi lain, dan ada banyak elit di dalamnya, membuat Luo Zeng mengungguli mereka dalam satu nafas masih sangat sulit, setidaknya Luo Zeng tidak yakin. Aku tidak ingin kamu melampaui sampah itu, aku ingin kamu pergi sampai akhir, apakah kamu tahu arti dari akhir? Orang-orang yang kamu sebutkan baru saja mendapatkan darah dari tingkat akar, dan mereka masih jauh. Gadis rubah itu sedikit bersemangat, Said. Darah tingkat akar. Luo Zeng mengangkat alisnya sedikit. Kami belum pernah mendengar istilah tingkat akar. Itu mungkin definisi gadis rubah itu sendiri, kata Yuanshi Tianzun. Kami biasanya membagi pusaran besar di halaman ketiga gulungan abadi menjadi lingkaran dalam dan lingkaran luar. Itu yang terbaik, dengarkan saja apa yang ingin dia katakan. Bagaimanapun, yang terbaik adalah gadis rubah itu tidak bermusuhan. Garis keturunan di dunia itu dibagi menjadi 3 tingkat. Tingkat terlemah adalah garis keturunan tingkat sumber biasa. 16 lingkaran luar pusaran besar semuanya adalah garis keturunan tingkat sumber, kata gadis rubah, dan 4 lingkaran terdalam itu adalah garis keturunan tingkat akar. Ini mirip dengan metode pembagian kami, Yuanshi Tianzun mengangguk, lingkaran luar adalah 16 lingkaran luar, dan lingkaran dalam adalah 4 lingkaran dalam. Garis keturunan yang diperoleh di lingkaran dalam adalah lebih kuat daripada yang ada di lingkaran luar. Ada banyak garis keturunan lingkaran dalam. Maksudmu itu tidak cukup bagiku untuk mendapatkan darah tingkat akar. Itu sudah sangat kuat. Luo Zeng bertanya balik.
Garis keturunan tingkat akar sudah sebanding dengan 33 hari, bukankah itu cukup? Setelah mendengar kata-kata Luo Zeng, mata gadis rubah itu penuh dengan kekecewaan. Itu tidak cukup, jika kamu datang ke gulungan gambar abadi hanya untuk mendapatkan darah tingkat akar, maka aku bisa mengakhiri hidupmu sekarang. Gadis rubah telah dibesarkan tangannya, ibu jari dan jari telunjuk digenggam bersama. Selama kedua jari itu diketuk ringan, Luo Zeng pasti akan mati. Apa yang dia gunakan adalah kekuatan hukum yang unik di saluran ini, yang juga merupakan kekuatan supernatural yang diberikan kepadanya oleh penulis secara teori. Tidak ada yang bisa membantah kecuali penulis. Melihat ekspresi ganas dari gadis rubah, Luo Zeng memutar matanya diam-diam. Dia belum pernah melihat orang yang berlebihan seperti itu, tetapi memikirkan karakter gadis rubah yang tampaknya lucu tapi kasar, Luo Zeng hanya bisa mengungkapkan pendapatnya, saya akan mencoba yang terbaik. Tapi Anda mengatakan bahwa darah tingkat akar tidak cukup, darah apa yang lebih kuat dari tingkat akar? Tingkat aslinya, kata gadis rubah, mengulurkan 5 jari, ada 5 jenis darah tingkat asli di ruangan pada akhirnya, kamu harus mendapatkan salah satunya, jika kamu tidak bisa mendapatkanmu, kamu tidak harus kembali, aku akan membunuhmu. Melihat gadis rubah itu serius lihat, mulut Luo Zeng tidak bisa menahan kedutan, dan sekarang dia tidak bisa memilih dengan santai. Satu garis keturunan hilang, dan jika dia tidak bisa mendapatkan apa yang disebut garis keturunan asli, dia tidak bisa hidup sama sekali. Yuan Shi Tianzun melamun saat ini. Sejauh yang dia tahu, garis keturunan di lingkaran dalam, yaitu, garis keturunan tingkat akar, sudah menjadi garis keturunan yang paling kuat. Selama Anda mendapatkan salah satunya, Anda berhak memulai sekte di usia 32 atau 33 surga, setidaknya Anda bisa menjamin diri Anda sendiri klan berdiri teguh. Seperti yang dikatakan gadis rubah, ada garis keturunan tingkat sumber yang lebih kuat di atas tingkat akar. Ketika dia keluar dari ruang susunan bintang berujung 6, gadis rubah memberi isyarat kepada Luo Zeng untuk berdiri diam, dan kemudian dia mengulurkan jari putihnya dan dengan lembut menekan dahi Luo Zeng. Luo Zeng tahu kekuatan menggenggam tangannya, ketika dia akan mundur, 2 jari gadis rubah itu sudah menyentuh dahinya, dan seberkas udara hitam langsung jatuh ke dalamnya. Luo Zeng hanya merasakan kesejukan di depan dahinya, dan kesejukan itu menghilang tanpa jejak. Apa yang kamu lakukan? Luo Zeng mengerutkan kening. Gadis rubah mengangkat bahunya, ini hanya untuk membantumu, sehingga kamu bisa berjalan lebih lancar di pusaran. Luo Zeng menatap gadis rubah dengan curiga untuk beberapa napas, dan kemudian melangkah ke susunan bintang berujung 6 dan berubah menjadi lukisan datar. Saat Luo Zengbian sedang melukis, perasaan aneh muncul. Setelah dia beralih ke lukisan sebelumnya, perspektifnya tetap, dan dia hanya bisa melihat ke bawah pada rentang pemandangan tertentu, tetapi pada saat ini perspektifnya sedikit longgar. Apa yang terjadi di sini? Luo Zeng mengangkat kepalanya secara refleks, perspektifnya tiba-tiba melihat lurus ke depan, dan dia bisa melihat ujung gulungan abadi, dan dia mendapati dirinya berdiri di atas gulungan abadi. Wujudnya yang sekarang tidak normal, tetap lukisan itu, tapi sudah menjadi lukisan berdiri. Ini adalah kemampuan cacing. Luo Zeng tertegun sejenak sebelum bereaksi. Gadis rubah dan tapir bisa menghilang untuk waktu yang singkat, yang berarti mereka melompat keluar dari gulungan gambar abadi. Sekarang labirin keabadian diinjak-injak di bawah kakinya seperti ini, dinding seperti garis tampaknya tidak ada baginya, dan dia dapat langsung melewatinya hanya dengan satu langkah. Jika seseorang melihat Luo Zeng di labirin tak berujung, dia tidak dapat melihat keseluruhan Luo Zeng, dia hanya dapat melihat bidang kakinya. Tidak heran tapir begitu kuat, kemampuan ini terlalu kurus, tiba-tiba Luo Zeng mengerti. Dalam bentuknya saat ini, seharusnya tidak terlalu mudah untuk membunuh makhluk lain dari sisi lain, makhluk dari sisi lain itu sama sekali tidak setingkat dengannya, dan mereka bahkan tidak tahu siapa yang mereka serang saat itu, mereka menginjaknya. Luo Zeng tidak lagi mengikuti jalan labirin, tetapi terus melintasi tembok dan berjalan langsung ke ujung labirin tak berujung. Ketika dia melihat gerbang di ujung labirin tak berujung, Luo Zengcai menurunkan tubuhnya dan kembali ke lukisan untuk keluar dari gerbang. Setelah melewati labirin tak berujung, itu adalah halaman ketiga dari gulungan gambar abadi, yang merupakan pusaran besar yang muncul di langit Pingitian. Sekarang makhluk di sisi lain di Pingitian sedang mendesah dan mendesah. Ini bencana hitam, mereka pasti menghadapi bencana hitam. Bencana hitam kali ini terlalu kuat, hampir seluruh pasukan musnah. Hanya beberapa orang yang selamat. Terkadang gulungan gambar abadi akan menjadi sangat bahaya, bahaya ini disebut bahaya hitam. Setiap kali bencana hitam terjadi, itu akan menyebabkan pemusnahan total makhluk di sisi lain. Namun,
Kemungkinan munculnya malapetaka hitam sangat jarang, apalagi jika tidak pernah muncul di halaman pertama. Ketika hanya beberapa orang yang meninggal di sisi lain, mereka yakin bahwa mereka telah mengalami bencana hitam, dan orang-orang yang memasuki gulungan gambar abadi kali ini mungkin akan musnah. Bagaimanapun, hanya ada satu orang yang tersisa, dan klan Ming kita masih memiliki satu harapan, kata seorang sesepuh dari klan Ming. Tidak ada satu orang pun yang tersisa dari klan Yan Sheng kita. Sungguh beruntung bahwa dua klan Sanmu kita selamat. Sama seperti ras lain menghitung orang yang tersisa, seseorang menunjuk ke gulungan gambar abadi, mereka keluar. Saatnya memasuki pusaran. Setelah memasuki halaman ketiga, lukisan makhluk dari pantai seberang dapat diamati dengan jelas, dan banyak makhluk dari pantai seberang muncul di dasar pusaran. Dalam gulungan abadi, Fei Yu dan Kuei Jian yang selamat berdiri di satu sisi, mereka tidak langsung memasuki pusaran, tetapi mengamati secara diam-diam. Mengambang di pusaran ini adalah sejenis pasir hitam, yang disebut pasir hampa. Kadang-kadang, butiran pasir kosong mengapung dan mengenai Fei Yu, Kuei Jian dan lainnya, dan pasir kosong itu segera menghilang, meninggalkan lubang seukuran pasir di permukaan tubuh mereka, disertai dengan rasa sakit yang menusuk hati. Siapapun yang telah memasuki gulungan gambar abadi dan pusaran besar di halaman ketiga memiliki ketakutan naluriah terhadap pasir kosong, bahkan mereka yang telah menjadi abadi setiap kali mereka menyebutkan pasir kosong, ekspresi wajah mereka ada cukup banyak sedikit perubahan. Beberapa makhluk dari sisi lain berpotensi menjadi Immortal Realm, namun mereka memilih untuk menyerah setelah disiksa oleh Void Sen beberapa kali. Void Sen tidak hanya dapat melahap tubuh fisik makhluk hidup yang menerobosnya sedikit demi sedikit, tetapi rasa sakit yang mencengangkan bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh siapapun. Saat mereka masih menonton, Luo Zeng keluar dari pintu labirin tak berujung. Kakak Luo Zeng, kamu baik-baik saja. Wajah Fei Yu menunjukkan keterkejutan saat melihat Luo Zeng. Makhluk lain di sisi lain melihat Luo Zeng, dan mereka sangat lega, dan mereka senang Luo Zeng bisa keluar hidup-hidup. Meskipun makhluk-makhluk dari sisi lain ini memiliki posisi mereka sendiri, pada akhirnya Luo Zeng menyelamatkan hidup mereka, setidaknya di sini mereka dapat berdiri di garis depan yang sama. Tidak apa-apa, jawab Luo Zeng, mengapa kamu tidak memasuki pusaran? Tunggu kamu, Fei Yu tersenyum. Nyatanya banyak sekali masalah di halaman pertama dan halaman kedua, orang-orang ini juga takut. Meskipun tidak ada binatang buas di halaman ketiga, dan tidak ada yang disebut bencana hitam, mereka takut akan kecelakaan lain, jika seseorang sekuat Luo Zeng berdiri di depan, itu akan memberi mereka rasa aman tertentu. Karena ini masalahnya, maka kita bisa masuk, kata Luo Zeng. Akhirnya mencapai langkah terakhir, Luo Zeng juga sedikit bersemangat. Hanya beberapa langkah jauhnya, sebutir pasir kosong di kejauhan terbang dan mengenai tangan Luo Zeng tanpa memihak. Butiran pasir kosong ini menghilang seketika ketika mengenai tubuh Luo Zeng, dan jejak rasa sakit yang tak terhindarkan datang, seolah-olah ada jarum yang menusuk jiwa yang Luo Zeng. Meskipun rasa sakitnya sangat singkat, itu sangat tajam, dan sepertinya tidak dapat diubah, dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Ini adalah pasir kosong. Yuan Shi Tianzun baru saja memberitahu Luo Zeng bahwa pusaran ini terdiri dari sejumlah besar pasir kosong, dan setiap butir pasir kosong dapat menelan zat yang sesuai. Jika cukup banyak pasir kosong yang mengenai dia akan sepenuhnya terhalau oleh pasir kosong. Tapi hal ini tampaknya bukan apa-apa bagi Luo Zeng yang memiliki semangat sumber kekacauan. Luo Zeng membelai tempat yang terkena pasir kosong, dan tidak meninggalkan lubang di bawah perlindungan roh sumber kekacauan, sepertinya tidak berpengaruh. Semangat Chaotic Sauce benar-benar dapat memblokir pasir kosong. Yuan Shi Tianzun juga sedikit terkejut, dan dia langsung berkata, ini memang kabar baik untukmu, tapi jangan-jangan ceroboh, pasir hampa tidak hanya dapat melarutkan tubuh fisik juga dapat melarutkan jiwamu. Iya. Memiliki dua aspek. Melarutkan jiwa, Luo Zeng sedikit mengernyit. Ada roh sumber kekacauan di tubuh fisik untuk dilawan, tetapi sarana di tingkat jiwa jauh lebih lemah. Jika ada dukungan, itu hanya bisa mengandalkan 9 ukiran jiwa suci. Hamparan pasir kosong menghantam tubuhnya dari waktu ke waktu, menimbulkan rasa sakit seperti ditusuk jarum. Rasa sakit itu ada dua, baik tubuh maupun jiwa. Fate Clanman yang berjalan di sebelah kiri sangat peka terhadap rasa sakit, jadi setiap kali sebutir pasir mengenai tubuhnya, dia menggertakkan giginya dan mendengus kesakitan. Hal yang sama berlaku untuk Fei Yu dan Kuei Jian, tetapi toleransi mereka lebih tinggi, dan mereka hanya mengerutkan kening. Sebaliknya, tubuh fisik Luo Zeng tidak akan terkikis oleh pasir kosong, tetapi rasa sakit di tingkat jiwa tetap sama. Setelah maju untuk jarak tertentu,
sebuah kotak persegi muncul di gulungan itu, dan susunan bintang heksagonal besar digambar di gerbang alun-alun. Setelah memasuki susunan bintang heksagonal, kelompok 9 orang itu kembali ke bentuk normalnya lagi. Pada saat ini, semua orang melihat menara melingkar di tengah alun-alun. Menara itu terlihat megah dan tinggi. Menara penyegelan. Fei Yu berbalik dan memperkenalkan kepada Luo Zeng. Ini adalah titik awal untuk lari cepat ke pusaran. Jika saudara Luo Zeng mendapatkan ukiran di kota jiwa dan tanah tulang, dia bisa mendapatkan sesuai di menara perlindungan penyegelan. Fei Yu melihat bahwa Luo Zeng memasuki gulungan gambar abadi untuk pertama kalinya, dan memperkenalkannya kepada Luo Zeng secara mendetail. Meskipun Yuan Shi Tianzun telah memberitahunya, Luo Zeng masih mendengarkan dengan cermat. Dengan kekuatan fisik makhluk hidup biasa dari sisi lain, mereka tidak dapat menahan erosi pasir kosong 16 lingkaran terluar baik-baik saja, dan ada beberapa pasir kosong yang tersebar, tetapi setelah mereka menembusnya, sejumlah besar pasir kosong menghantam tubuh, dan dapat dengan mudah terkikis. Jika ingin memasuki kedalaman pusaran dengan lancar, Anda hanya dapat mengandalkan menara transmisi. Di depan pagoda, seorang anggota klan Yuding pertama kali melangkah maju dan berdiri di sana. Berdengung. Ketika orang-orang Yuding mendekati menara segel, dadanya, rompi dan bagian atas kepalanya mulai bersinar terang, sebaliknya, 7 ukiran muncul di menara segel. 3 cara ukiran tulang perampokan dan 4 ukiran jiwa suci tidak buruk, komentar Fei Yu. Ukiran dari 3 tulang perampok terungkap, dan ukiran jiwa suci secara alami tidak terlihat oleh mata terbuka, tetapi dapat diketahui dengan spekulasi sederhana. Ukiran di menara penyegelan menghilang hanya dalam beberapa saat, dan kemudian cahaya keemasan turun dari menara, dan cahaya keemasan ini menyelimuti klan Yuding. Pengawal 7 lapis Yingguang seharusnya bisa membantunya bergegas dalam 9 lingkaran, dan tidak ada jaminan baginya untuk maju, komentar Kuai Jian. Jika kamu memiliki lebih banyak ketekunan dan kecepatan yang lebih cepat, kamu mungkin bisa menembus 8 lap pertama, kata Fei Yu sambil tersenyum. Fei Yu sendiri memiliki 10 ukiran yang dianggap sangat bagus, tujuannya adalah untuk menembus 5 lingkaran teratas melihat 7 ukiran suku Yuding, ia merasakan rasa superioritas di dalam hatinya. Setelah anggota suku Yuding mendapatkan pelindung tubuh Yingguang, mereka menyingkir. Selanjutnya, anggota klan yang disebutkan memasukinya. Segera setelah klan Ming mendekati menara penyegelan, 4 ukiran muncul di permukaan tubuhnya, dan 8 ukiran menyala di menara penyegelan, yang berarti dia memiliki 4 ukiran jiwa suci dan 4 ukiran tulang. Wajah klan Ming juga penuh kesombongan, dan dia menoleh dan berkata kepada semua orang tujuan saya adalah memasuki 7 lingkaran teratas. Agak enggan untuk 8. Ukiran memasuki 7 lingkaran teratas, dan dapat dilihat bahwa orang ini sangat teguh. Menganalisis Lai Fei Yu, Kuai Jian mendekati menara penyegelan dan mendapatkan Yingguang pelindung tubuhnya sendiri. Semakin banyak ukiran yang Anda miliki, semakin kuat jejak pelindung tubuh yang diberikan oleh menara penyegelan. Misalnya, perlindungan tubuh Fei Yu jauh lebih kaya daripada suku Yuding. Setelah beberapa orang mendapatkan lampu segel pelindung tubuh satu demi satu, hanya Luo Zeng dan belalang di sebelahnya yang tersisa. Belalang ini tidak tinggi dan diam, kebanyakan orang mengabaikannya. Kakak Luo Zeng giliranmu, kata Fei Yu sambil tersenyum. Dia memiliki 10 ukiran, yang seharusnya menjadi yang paling terukir dalam kelompok orang ini, jadi dia ingin melihat berapa banyak ukiran yang dimiliki Luo Zeng. Tidak hanya dia, tetapi makhluk lain di sisi lain juga ingin melihatnya. Meskipun Luo Zeng menunjukkan kekuatan yang baik, itu tidak berarti dia memiliki banyak ukiran. Tapi saat ini, Grasshopper pergi ke Tower of Sealing 1 langkah lebih cepat dari jadwal. Pada saat belalang mendekati menara pencetakan, ukiran di permukaan tubuh menyala, dan 13 ukiran jiwa muncul di menara pencetakan, dan kemudian mereka mendengar belalang berkata target saya ini bagian dalam lingkaran. Lingkaran dalam adalah 4 lingkaran pertama, dan garis keturunan yang diperoleh di lingkaran dalam jauh lebih kuat daripada lingkaran luar, yang merupakan garis keturunan tingkat akar yang dikatakan gadis rubah. 13 ukiran itu sangat langka, dan memang memenuhi syarat untuk menyerang lingkaran dalam. Saudara belalang bumi dari klan belalang sebenarnya memiliki 13 segel. Orang yang sebenarnya tidak menunjukkan wajahnya, aku benar-benar tidak mengharapkannya. Menghancurkan lingkaran dalam, jika kamu mencapai garis awal alam abadi, kamu akan jauh lebih baik dari kami. Ada yang mengagumi, ada orang yang cemburu, tapi ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Beberapa hal diputuskan ketika mereka melewati Soul City dan Bone Land. Meskipun mengukir bukanlah segalanya, mengandalkan beberapa kemampuan khusus dan kemauan keras dapat menebusnya, tetapi berapa banyak yang dapat ditebus kecuali untuk beberapa karakter yang sangat kuat. Wah,
Cahaya pencetakan perlindungan tubuh yang mempesona muncul di permukaan tubuh belalang, dan cahaya yang dia kembangkan jauh lebih banyak daripada Fei Yu, dan itu adalah yang terkuat dan paling makmur. Sekarang hanya tersisa Luo Zeng. Yang paling kuat di antara kita adalah Brother Earth Grasshopper. Ya, 13 ukiran, sudah lama tidak muncul. Penampilan belalang melemahkan rasa harapan untuk Luo Zeng, lagi pula, sulit bagi Luo Zeng untuk melampaui jumlah 13. Setelah belalang meninggalkan Tower of Sealing, Luo Zeng juga berjalan menuju Tower of Sealing. Saat dia mendekat, dada, kaki, punggung, lengan, kepala. Semua bagian tubuh telah mengukir lampu yang berkedip-kedip, dan hal yang sama berlaku di menara penyegelan. 9 bentuk ukiran tulang perampokan yang berbeda, 9 jiwa suci ukiran muncul di menara pada saat bersamaan. Cahaya yang menyilaukan tampak agak menyilaukan, dan orang-orang di alun-alun yang menyilaukan itu benar-benar diam, dan butuh waktu lama bagi mereka untuk menjadi berisik. Ada berapa ukiran? 1, 2, 3, 18, 18 ukiran, apakah kau sudah menyelesaikan? Kota jiwa dan tanah tulang. Tumbuh di pinggir Tian, aku telah menyaksikan gulungan gambar abadi berlangsung berulang kali sejak saya masih kecil, dan saya akrab dengan semua jenis cerita jenius, tetapi saya belum pernah mendengar ada orang yang bisa mendapatkan 18 ukiran. Luo, Brother Luo Zeng, bukankah kamu palsu? Kuei Jian memiliki ekspresi yang tidak bisa dipercaya di wajahnya. Melihat penampilan Kuei Jian yang tidak bisa dipercaya, Luo Zeng hanya mengangkat bahu sedikit. Kakak Luo Zeng, apakah kamu akan mencapai putaran pertama? Fei Yu juga bertanya. Lakukan yang terbaik, jawab Luo Zeng. Kekuatan darah di lingkaran pertama terdalam hanyalah kekuatan tingkat akar, yang jelas tidak dapat memenuhi persyaratan gadis rubah, jadi dia hanya bisa mengikuti pusaran air sampai akhir. Setelah 18 segel terukir menghilang, perisai tubuh muncul di permukaan tubuh Luo Zeng, dan lapisan pelindung tubuh yang tebal sekuat baju besi asli, membungkusnya dengan erat. Dari catatan, mereka belum pernah mendengar ada orang yang mendapatkan 18 segel, dan segel pelindung tubuh yang diperoleh orang-orang itu belum pernah sekuat ini sebelumnya. Bahkan Luo Zeng sendiri merasa bahwa cahaya pencetakan pelindung tubuh terlalu menyilaukan, dan butuh beberapa saat untuk membiasakannya. Yang lain menatap kosong pada Luo Zeng untuk sementara waktu, dengan iri di mata mereka. Mengandalkan tingkat perlindungan tubuh ini, Anda dapat dengan mudah memasuki lingkaran dalam, dan bahkan mencapai 3 putaran pertama, 2 putaran pertama. Setiap orang juga telah memasuki kota jiwa dan tanah tulang kesengsaraan. Mengapa ada seperti itu masalah besar? Perbedaan. Pantas saja klan Yuanling dan klan Wukong bersaing untuk mendapatkan anak ini, mungkinkah ini cerita di dalamnya? Di sisi lain alun-alun, susunan bintang berujung 6 besar lainnya digambar. Semua orang berkumpul di depan susunan bintang berujung 6 setelah mendapatkan lampu pelindung tubuh, berdiri di sini, orang bisa melihat pasir kosong mengambang di tanah. Apakah kamu akan bergegas keluar bersama? Aku bisa memimpin, kata Luo Zeng. Pasir kosong akan terhalau saat mengenai Luo Zeng, jika Luo Zeng memimpin dalam memblokir bagian depan, itu memang akan membuat orang di belakang memanfaatkannya. Tapi ketika Luo Zeng membuka mulutnya, orang-orang di belakang tiba-tiba menunjukkan ekspresi aneh. Kakak Luo Zeng, jangan lakukan ini, Fei Yu menggelengkan kepalanya. Kenapa? Luo Zeng menunjukkan ekspresi bingung. Semakin banyak orang berkumpul, serangan wuxia akan semakin terkonsentrasi dan sengit, jawab Kuei Jian. Pada awal desain gulungan gambar abadi, masalah masuk dalam kelompok mungkin dipertimbangkan, lagi pula, cari orang yang kuat untuk berdiri di depan, dan orang di belakang bisa memancing di perairan yang bermasalah, jadi seharusnya tidak terlalu mudah untuk memasuki lingkaran dalam. Seseorang telah mencoba ini sebelumnya, tetapi ketika banyak orang masuk, pasir kosong di pusaran akan berkumpul dengan panik, membuatnya semakin sulit untuk dilawan. Sejak itu, semua orang belajar menjadi baik, dan hal-hal tentang memasuki pusaran harus dilakukan satu persatu. Tapi lampu cetak pelindung tubuh ini. Luo Zeng merasa bahwa lampu cetak pelindung tubuh sangat kuat, tetapi mempertahankan bentuk yang begitu kuat juga membutuhkan energi yang kuat, dan waktu perawatan mungkin terbatas. Kakak Luo Zeng, jangan khawatir, selama kamu berada di alun-alun, pelindung tubuh tidak akan pudar, Fei Yu meyakinkan. Luo Zeng tidak mengatakan apa-apa lagi. Lagi pula, orang-orang ini bukan yang pertama kali memasuki gulungan gambar abadi. Pengalaman mereka telah diturunkan dari generasi yang tak terhitung jumlahnya, jadi itu tidak salah. Kalau begitu aku pergi duluan. Klan Ming adalah yang pertama berdiri. Setelah dia mengambil langkah dan menginjak susunan bintang berujung 6, dia berubah menjadi lukisan dan bergegas maju.
Saat klan Ming bergegas keluar, makhluk-makhluk di sisi lain langit di Pingyi mengumpulkan pandangan mereka, terutama klan Ming bersorak-sorai. Orang terakhir yang masih hidup dari keluarga Ming memiliki 8 ukiran, dan tulang perampokan dan jiwa suci masing-masing memiliki 4 ukiran, yang sangat seimbang. Semakin seimbang tubuh dan jiwa, semakin seimbang jejak perlindungan tubuh yang akan diberikan. Junior Li Ming pasti akan mendapatkan hasil yang bagus. Tujuannya adalah memasuki 7 putaran teratas, dan dia pasti bisa masuk. Saya percaya pada kekuatan Li Ming. Klan Ming di pusaran itu berlari liar. Segera setelah dia meninggalkan alun-alun, butiran pasir kosong terbuka ke arahnya, dan dadanya terkena lebih dari selusin butiran pasir kosong pada saat yang sama, tetapi setelah menyentuh perisai tubuh, setiap butir langsung dihilangkan oleh tubuh Tameng. Tentu saja, Ying Wang, sang pelindung tubuh, juga sebagian terhalau, tetapi Ying Wang yang terhalau oleh lebih dari selusin butiran pasir kosong hampir dapat diabaikan. Dengan perlindungan pelindung tubuh dan lampu pencetakan, lingkaran terluar dari pusaran tidak memiliki halangan baginya, tetapi hanya perlu satu batang dupa untuk berputar, dan berikutnya adalah lingkaran ke-19, ke-18, ke-17. Banyak makhluk di Pingyi Sky dapat melihat dengan sangat jelas, sebaliknya, Luo Zeng dan yang lainnya tidak dapat melihat terlalu banyak, mereka hanya dapat melihat titik cahaya keemasan terbang di tanah di kejauhan. Tidak lama kemudian, klan Ming memasuki 10 lap teratas. Di tanah 10 lingkaran jauhnya, ada beberapa susunan bintang heksagonal yang tersebar jarang, dan di belakang susunan bintang heksagonal ini terdapat ruangan-ruangan melingkar. Jika anggota klan kehidupan ini ingin mendapatkan garis keturunan sesuka hati, pilih saja susunan bintang heksagonal dan masukkan. Tapi klan Ming bernama Li Ming ini menetapkan tujuannya pada lap ke-7 dan tidak berniat berkompromi. Setelah memasuki lap ke-9, pasir hitam kehampaan menghantamnya. Pasir kosong ini dengan gila-gilaan mengikis cetakan pelindung tubuhnya, dan cetakan pelindung tubuh emas itu meredup dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka. Perlindungan tubuh junior Li Ming Ying Wang tampaknya sangat lemah. Tampaknya sulit untuk mempertahankannya hingga lingkaran ke-7. Klan Ming adalah ras yang penuh penderitaan. Di bawah naungan, tapi kekuatannya lemah, tidak dianggap serius, telah ditindas oleh ras yang menindas, dan patriark hanya memiliki satu alam abadi untuk duduk sebagai penanggung jawab sejauh ini. Setelah Li Ming tumbuh secara bertahap, dia diam-diam bersumpah bahwa dia harus menjadi alam abadi yang kuat, pergi menjelajah selama 33 hari, dan merevitalisasi Mingsu. Dia memiliki aspirasi di dalam hatinya, jadi dia sangat kejam. Lingkaran ke-8. Setelah memasuki lingkaran ke-8, cetakan pelindung tubuh di permukaan tubuhnya sudah sangat lemah. Masuk akal bahwa putaran ke-8 harus menjadi akhir waktunya kali ini, tetapi dia tidak melakukannya. Dia mengatakan bahwa dia memasuki putaran ke-7 setelah memasuki putaran ke-7. Setiap kali dia masuk lebih dalam ke pangkuan, darah masuk itu menjadi lebih kuat, dia harus melakukan batasnya sendiri. Jika Anda bahkan tidak bisa melakukan ini, apa yang Anda bicarakan tentang merevitalisasi balapan? Di tengah lingkaran ke-8, cahaya keemasan pelindung tubuh Li Ming telah benar-benar menghilang. Setelah tubuh yang melindungi cahaya keemasan menghilang, situasinya akan menjadi sangat sulit dan berbahaya. Junior Brother Li Ming, cepat dan pilih garis keturunan. Perlindungan tubuhmu hilang. Orang-orang dari klan Ming semua berteriak keras, tetapi tidak mungkin bagi mereka untuk mengirimkan suara mereka ke Immortal di Pingyi Tian. Dalam gambar gulir, dan dengan keadaan Li Ming saat ini, bahkan jika dia mendengarnya, dia tidak akan berhenti. Butir-butir pasir kosong menghantam lengan, dada, perut, dan kakinya, meninggalkan lubang seukuran pasir yang tak terhitung jumlahnya, dan rasa sakit yang pekat itu seperti ribuan jarum, menusuk tubuh Yang Hunnya dengan gila-gilaan. Jika kemauan sedikit lebih lemah, rasa sakit seperti ini bisa membuat orang pingsan secara langsung, tetapi Li Ming masih mengatupkan giginya dan bergegas maju dengan tangan di depan wajahnya. Saat mendekati lap ke-7, sebagian besar lengan yang melindungi wajahnya telah habis dimakan oleh pasir kosong, dan tulang di dalamnya patah dan langsung jatuh dari bahunya. Kedua kakinya juga terkikis dan termutilasi, sehingga hanya bisa bergerak maju dengan pincang. Orang-orang dari klan Ming berteriak dalam bahasa Pingyi Tian, dan mereka melihat bahwa lukisan Li Ming pada gulungan abadi semakin mengecil, dan pada akhirnya hampir terhuyung-huyung ke depan di tanah. Pada akhirnya, pengapuran yang tidak lengkap naik ke kisaran lingkaran ke-7, tetapi saat dia takut memasuki lingkaran ke-7, dia diliputi oleh pasir kosong yang berkerumun, dan akhirnya menghilang sepenuhnya dalam pusaran. Mereka semua benar-benar tertelan dan terkikis oleh pasir kehampaan. 3470